Ya kira-kira seperti campuran dari kedua tadi gitu. Campuran periode Pak Marim dan periode Pak RE itu. Kurang lebih Kalau campuran antara yang keduanya jadi kayak dapat jalan tengah dong. iya, tapi campuran yang kurang baiknya kan begitu iya. kan. Masih terjebak di soal-soal yang sangat seremonial, sangat ini terlalu banyak terima tamu gitu. Baru saya nggak tahu tapi terlalu banyak bermedsos juga saya kira. Oh ya. Kalau saya banyak berteman yang saya nggak tahu apa itu Bu Santi langsung, tapi kadang Siapa tahu adminnya bukan beliau gitu ya. iya, tapi tentu lewat kewenangan persetujuan beliau kan. Begini, saya bilang gini, terkadang banyak pemimpin kena sindrom lupa itu gitu. Lupa udah jadi pemimpin gitu. Dulu waktu kita bermedsos membangun citra oke lah popularitas. Kalau sekarang Anda udah megang ngapain lagi bercitra? Yuk kerja aja gitu, nggak usah bermedsos juga. Ya tentu bukan Bu Santi langsung, tapi itu salah satu bagian mengubah arah permainan ini. Tuh, ini kalau nggak salah satu-satunya kepala daerah di Siantar yang mencatatkan diri terpilih untuk 2 periode loh. Iya, kan terpilih bukan karena soal kreativitas. Terpilih kan memang karena nggak mau berkonflik. Mereka memang harus terpisah dan itu hakikat teori pembagian kekuasaan. Berarti berat juga dong menilai kebermanfaatan mereka saat ini. Ya, yang nggak enak aja ya. Saya coba santun aja. Tapi kan kalau orang yang nggak enak aja bilang nggak ada gunanya itu kan hari ini ada nggak ada kan nggak ada guna sebenarnya. Wow. Biar seolah-olah demokratis aja tuh. Seolah-olah demokratis ya. Emang apa guna DPRD? Pasca reformasi dan kemudian terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah, Kota Pematang Siantar sudah pernah dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Dari Marim Purba, R.E. Sihaan, kemudian Hulman Sitorus, Hefriansah, dan saat ini ada Susanti Dewayani. Nah, pada situasi saat ini, saya dan beberapa teman merasakan bahwa ketika mengikuti diskusi-diskusi, mengikuti forum-forum yang membicarakan tentang kota ini, terasa ada yang kosong, terasa ada pijakan atau panduan yang tidak jelas untuk mengukur, untuk mengetahui sampai di mana sebenarnya kita, sudah sampai di mana Siantar sebenarnya, dan apa yang akan dilakukan dan dimulai dari mana. Nah, untuk itu mungkin kita perlu mempelajari, memflashback lagi kejadian-kejadian apa yang sudah kita alami di masa pemerintahan pemimpin-pemimpin yang tadi. Untuk itulah sore ini sudah kita coba hadirkan dan sudah berkenan hadir di sini ada Bang Christian Silitonga, Direktur Studi Otonomi Politik dan Demokrasi. Selamat sore Bang Christian. Sore Bung Ganda. Ya, Bang Christian, mungkin nggak salah kalau dimulai penilaian Abang soal adanya perasaan dari saya dan juga tim saya di podcast ini yang merasakan bahwa ketika berbicara tentang bagaimana Siantar ke depan, kita mungkin memiliki banyak gagasan-gagasan, ide yang kita anggap bagus dan kita anggap tepat. Tapi di saat yang bersamaan kita merasa kebingungan, bertanya pada diri sendiri apakah memang itu yang tepat. Sebenarnya sudah di state mana kita? Sudah di lapangan mana Siantar ini? Sudah sejauh apa kita? Benarkah maju atau sebaliknya? Mungkin ketika kita mengatakan mungkin sebaliknya terkesan agak sinis ya. Tapi ya itu yang jujur. Udah diduli, itu yang jujur. Mungkin agak sinis tapi ya segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itulah Bang Christian, Bang Christian kita undang di sini sore ini Bang Christian. Terima kasih sudah hadir. Ya. Nah, soal perasaan tadi Bang Christian, bagaimana Bang Christian melihat? Ada perasaan kekosongan, ketidaktahuan untuk membicarakan dari mana? Yang mungkin, saya ulangi lagi yang mungkin. Salah satu penyebabnya adalah ya sekarang era media sosial, semua orang bebas berpendapat, bebas mengkonstruksi pendapatnya tersebut meski tanpa didukung mungkin fakta atau ya
Data yang cukup ya. data yang cukup untuk itu. Mungkin ya karena itu terlalu bebas, terlalu liar sehingga kita kemudian berujung pada kita bingung kita sudah sampai di mana. Gimana Bang Christian? Ya, Bung Gan, perasaan kita sama-sama bingung, itu pasti. Yang kedua, sama-sama nggak tahu mau kemana, ya bisa juga pasti gitu. Dan ya mari kita rayakan kebingungan ini kan. Ya kan, tapi kan begini, sebenarnya kan pertanyaan itu pertanyaan universal bahwa setiap daerah ketika booming otonomi untuk pertama kalinya kan memang baru belajar, ibarat anak baru mulai berdiri di atas kaki sendiri itu. Setelah sekian lama kita hidup pada zaman yang sangat sentralistis, katakanlah Orde Baru kan. Jadi salah satu dampak terpenting dari reformasi kan sebenarnya perubahan total pemerintahan dari yang sentralistis menjadi terdistribusi. Ada yang disebut otonomi, ya, desentralisasi, whatever lah apa istilahnya. Undang-undang kita menyebut otonomi kan. Prinsipnya bahwa kemudian ada pembagian kekuasaan kewenangan kepada daerah untuk mengelola semua potensi dan keunggulan daerahnya, termasuk tentu memperbaiki kekurangan daerahnya. Itu kan serentak di semua daerah setelah otonomi tahun 22 sebagai salah satu tuntutan reformasi saat itu. Jadi sekian lama dalam kendali sentralistis di Orde Baru, tiba-tiba semua dikembalikan. Jadi lahir Undang-Undang 22 saat itu kemudian memberikan sebuah kewenangan yang sangat penuh kepada kepala daerah atau pemimpin daerah untuk memanfaatkan peluang tadi. Jadi semua sama gampangnya kan. Bayangkanlah orang yang sudah 30 tahun lebih di meme, kalau bahasa Batak ya, atau dibimbing, dibina oleh pusat, tiba-tiba kemudian disuruh meng-create atau mengelola daerah sendiri dengan semua kebijakan yang dia punyai lewat visi misi. Dikenalkan itu di pilkada pertama kalinya kan, untuk disampaikan oleh masing-masing calon sebelum menjadi kepala daerah gitu. Jadi trial and error tentu ada di sana gitu. Nah, tapi kemudian dalam pelaksanaannya kemudian memang ada beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan peluang tadi. Ada beberapa daerah yang kemudian tetap berada dalam situasi kegamangan itu gitu. Seperti anak kecil waktu merengek-rengek ingin dianggap dewasa, mereka protes sama orang tua. Tapi ketika dikasih tanggung jawab sebagai orang dewasa, kebingungan juga gitu untuk mengapakan orang tuanya. Tapi apapun itu kan, itu sebuah langkah baru ya dari sebuah sistem dan tuntutan zaman saat itu, apalagi era reformasi di bawah payung globalisasi sebagai tema besar saat itu. Bahwa dunia berubah, ya, dunia sedang mengalami perubahan, zaman juga berubah, termasuk NKRI saat itu, oleh karena tuntutan arus besar demokratisasi yang melanda dunia saat itu, termasuk kita. Nah, atas pertanyaannya kan yang you tanya tadi kan soal Siantar di mana gitu kan? Ya, dalam pandanganku ya Siantar termasuk daerah yang gagal memanfaatkan momentum itu, tenggelam dalam kebingungan, tenggelam dalam kegamangan gitu. Dan itu enggak hanya di level kepala daerah atau di elit pemimpinnya, termasuk warganya menurut saya. Semua gamang ketika semua ada mainan baru yang betul-betul baru tentang mengelola daerah masing-masing. Kemudian bingung menentukan apa. Nah, kemudian banyak terjadi dinamika lokal yang memang perlu karena menjadi bagian dari demokrasi sebagai sebuah paham yang bukan memelihara harmoni ya, tapi mengelola perbedaan itu. Tapi bagi saya Siantar tidak optimal memanfaatkan itu. Jadi mulai dari era mulai otonomi tahun 2015 ke 2020 lah pasca reformasi kan. Dari tahun 2000 ke 2099, 2000 lah mulai pilkada dimulai di daerah-daerah. Ada daerah yang berhasil memanfaatkan momentum itu, ada juga yang kurang. Nah, saya berani bilang Siantar ada di titik atau di klaster yang kurang itu. Klaster yang kurang ya? Ya ukurannya sampai hari ini nih nggak tahu mau kemana kota ini. Padahal secara geopolitik ya semua kriteria dan semua parameter untuk menjadi negara yang mestinya melompat maju dan paling cepat di era otonomi itu ya Siantar memiliki itu. Tapi faktanya ya kita
nggak berhasil dan agak tertinggal menurut saya dari beberapa daerah lain secara umum dan secara khusus Sumatera Utara misalnya. Ada terlihat kan secara kasat mata maupun terdengar ya sudah sangat berhasil memanfaatkan itu. Bahkan daerah yang baru mekar seperti Umbahas, Sergei kan kelihatan berhasil melakukan lompatan-lompatan pembangunan daerah. Kalau di Siantar menurut saya nggak tahu menurut Ganda ya, tapi yang nggak ada. Dari dulu semua otonomi sampai hari ini Siantar sama aja. Sementara kalau Abang bilang tadi kalau dikomparasi sama daerah-daerah lain, Siantar lebih memiliki potensi untuk maju sebenarnya dengan ada di kota ini. Dengan undang-undang tadi. Oke, tapi mungkin kita butuh data dulu Bang Christian, data berupa informasi-informasi yang mungkin Bang Christian lewat Soponya juga mengetahui. Iyalah. Apa sih dari periode per periode, kita mulai mungkin dari masa Marim Purba. Bang Christian, ajari kami apa yang terjadi, apa yang Anda lihat di saat pemerintahan Marim Purba? Ya, itu kan kali pertama otonomi daerah diberlakukan dengan dasar payung hukumnya Undang-Undang 22. Kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab terhadap DPRD. Itu konstruksinya. Kenapa saya katakan itu? Karena itu akan berbeda nanti dengan yang lain menyusul perubahan undang-undang otonomi kita kan ke-32 gitu. Jadi kalau diperas undang-undang 22 intinya memang undang-undang memberikan titik berat pada eksekutif gitu. Sangat terlihat di situ semua arah pembangunan daerah itu diberikan pada inisiasi dan kreasi eksekutif saat itu. Cuman dia masih dipilih oleh lembaga dewan yang dianggap sebagai representasi suara rakyat, belum pemilihan langsung. Itu masih susah itu kan. Itu kali pertama. Tapi dalam konteks Siantar dan banyak daerah, tapi dalam konteks ini Siantar gitu. Kemudian di situ menurut saya terjadi sedikit ketergelinciran menurut saya saat itu. Pada titik itu kita punya wali kota yang secara prasyarat, secara pikiran, secara jaringan rekam jejak sudah cukup bagus sebenarnya Bung Marim Purba. Beliau aktivis organisasi pemuda ya, tokoh, sarjana dari jurusan ilmu politik begitu ya. Jam terbang ini dan berjaringan cukup baik. Tapi DPRD saat itu kemudian diisi juga oleh kelompok-kelompoknya juga cukup baik atau saya nggak tahu, tapi cukup dinamis begitu. Nah, semangat soal bahwa titik pembangunan ada pada eksekutif kemudian tersendat atau terhalang oleh pendulum, terinterup gitu. Sorry saya kebalik saya jadinya kan gara-gara maghrib yang berbahagia nih. Justru Undang-Undang 2 itu memberikan mandat yang sangat penuh atau titik tekan politik pada lembaga dewan, pada legislatif ya. Pada legislatif. Artinya karena mereka disuruh memilih kepala daerah, kemudian kepala daerah bertanggung jawab kepada mereka. Artinya dewan dalam pengertian representasi rakyat sebagai pemilik suara, kan begitu kan? Masih demokrasi yang menganut sistem keterwakilan lah saat itu untuk memilih kepala daerah, belum ada boleh langsung. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian terjadi menurut saya distorsi di sini. Tiba-tiba parlemen heavy atau titik berat kekuat dominasi pemerintahan yang ada di dewan kemudian menyebabkan justru eksekutif saat itu sangat tidak optimal melaksanakan program-program dan kerjanya gitu. Karena semua harus punya titik tanda kutip kesepakatan ke DPRD itu gitu. Dan harus bertanggung jawab kepada DPRD gitu. Ada beberapa daerah lain yang kebetulan hubungan antara kepala daerah dan DPRD-nya cukup baik. Tapi di Siantar saat itu hubungan antara lembaga eksekutifnya, wali kota dan DPRD tidak berjalan dalam suasana itu. Mulai dari masa keterpilihan, saya menangkap ada tegangan yang tinggi dengan politik antara DPRD dan wali kota atau eksekutif. Sehingga kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa berjalan secara optimal karena pertentangan tadi tidak kelar gitu. Nah itu mengganggu pemerintahan. Nah itu menurut saya untuk konteks Siantar, kalau Ganda tanya kenapa sebabnya, ya tanya Pak Marim lah sama Pak DPRD saat itulah. Kalau dalam pandangan, kalau saya nggak Sopo, pemicunya apa itu? Ya kepentingan politik saja. Politik, ya. Apakah itu karena baru pertama kali dicoba, kedua apakah ini warisan dari masa
kepemilian karena kita tahu bahwa Marim Purba kemudian terpilih bukan dari unsur fraksi atau partai yang punya kursi terbanyak di DPRD saat itu. Oke. Pada waktu katakanlah partai PDIP kan yang pemilihnya, kemudian dipimpin oleh partai PDIP saat itu. Nah artinya wali kota terpilih waktu itu sebenarnya kan terpilih tidak dari kubu yang terbesar. Ya. Ini mungkin secara psikologi politik kemudian punya derivasi ya, turunannya adalah ada hubungan yang sedikit agak tegang. Oke, itu biasa, tapi biasa tentu memang kalau menurut saya kan dalam konteks demokrasi ya sangat baik sebenarnya DPRD tidak akrab dengan wali kota atau bupatinya gitu, atau sangat baik menurut saya, tapi dalam konteks yang konstruktif ya, bukan sentimen personal gitu. Hanya saat itu kan lebih ke soal-soal yang sifatnya sangat sentimen lah, tidak bisa diukur karena pertengkaran politik yang menurut saya kosong dan kering, bukan berdasarkan basis-basis kegiatan atau kebijakan gitu. Ya mungkin ada yang kurang suka karena ini bukan orangnya, kemudian yang kepala daerahnya mungkin kurang merasa menghargai DPRD-nya, jadi sebatas itu, bukan karena pertengkaran substansial saat itu yang saya ingat ya. Jadi ya dampaknya adalah kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang selalu tidak bisa optimal berjalan karena selalu diawali dengan pertengkaran yang nggak perlu menurut saya. Tapi karena undang-undang mengamanatkan di era 22 bahwa semua harus dikerjakan bersama dan wali kota harus bertanggung jawab kepada DPRD. Di sini menjadi tekanan balik dalam optimal pencapaian gitu. Puncaknya ya kita tahu waktu itu peristiwa aktif non-aktif dan sebagainya itu kan karena pertengkaran yang nggak habis-habis dari DPRD dan wali kotanya itu. Oke, hanya itu ya. 2,5 tahun kemudian Ya. Marim Purba dinonaktifkan, Betul, lalu betul. Tapi sedikit Wakil yang menggantikan. Kemudian wakil dan wali kota juga kita tahu juga punya sedikit persoalan kan, yang lalu itu sindrom pekong kan, pecah kongsi gitu. Marim Purba dengan Kurnia Saragi saat itu ya. Karena ya biasalah, ya dinamika kekuasaan kan seperti itu. Ya, tapi sedikit Bang Christian, mohon diulangi lagi bahwa dinamika yang berbentuk antara perseteruan mungkin bisa dikoreksi bahasanya nanti antara DPRD dengan antara legislatif dengan eksekutif itu bagus. Cuman yang kalau perdebatannya penyebabnya cukup substansial atau gimana? Ya pertengkaran saya suka istilahnya kan apa? Pertengkaran substansial gitu. Oke. Orang bertengkar karena pikiran, karena argumentasi tentang sebuah kebijakan atau program. Nah dalam pilihan saya saat itu tidak. Pertengkaran yang sering terjadi antara pihak wali kota dan DPRD itu kan lebih ke soal itu saya bilang tadi, salah satunya mungkin warisan proses pemilihan di DPRD saat itu, karena memang Pak Marim kan bukan dari partai terbesar saat itu. Yang kedua mungkin soal-soal style kepemimpinan yang mungkin dalam konteks komunikasi politik kurang berjalan baik, sehingga sebatas itu, atau juga ya soal sekedar kekuasaan tentang kue-kue pembangunan ini misalnya kan. Jadi itu normal saja bagi saya terjadi atau nggak begitu persoalan. Tapi yang mau saya katakan, nggak ada sebenarnya peristiwa aktif non aktif tadi atau sikap DPRD kepada wali kota itu berbasis argumentasi yang substansial kan kita dengar, sesuatu yang sifatnya fundamental untuk kepentingan warga gitu. Nggak ada perbedaan pandangan yang karena sebuah kebijakan atau program akan diambil. Ini kan lebih ke soal ya sentimen-sentimen personal aja antara beberapa pihak DPRD dengan wali kotanya gitu atau wakilnya kan begitu. Bukan karena sebuah kebijakan. Misalnya contoh nih, misalnya dulu kan kita pernah dengar misalnya sebagai simulasi pikiran aja kan, apa misalnya bahkan itu misalnya Pak Jokowi ya wali kota bertengkar dengan gubernurnya soal pabrik gula misalnya kan. Ini bukan soal siapa yang benar siapa yang salah, tapi ada sebuah kebijakan besar yang berkorelasi dengan rakyat kemudian menjadi pertentangan gitu kan. Nanti biarlah pihak peradilan atau pihak yang lebih otoritas di atasnya kemudian menentukan mana yang lebih baik. Tapi substansi pertengkaran itu tidak ada. Paling nggak menurut saya saat itu tidak ada yang. Kalau yang di Solo yang baru Abang gambarkan bisa disebut sebagai pertentangan yang konstruktif kira-kira. Iyalah, artinya argumentasi karena sebuah kebijakan kan. Baik gubernur saat itu misalnya Pak Bibit, pabrik gula ini perlu bagi Pak Jokowi wali kota. Nah, terlepas apapun itu kemudian, tapi kan jelas pertengkaran tadi bukan karena dasar basis sentimen Pak Gub atau Pak ininya suka atau tidak, tapi lebih pada sebuah alasan pengambilan kebijakan yang mungkin masing-masing pihak punya pandangan tersendiri kan begitu. Nah itu yang menurut saya
misalnya tidak ada di saat itu ya menurut saya. Jadi lebih ke soal berkepentingan politik semata itu. Oke, lalu pada saat itu wali kota Marim Purba nonaktif, Ya terkena kasus terkena pidana memang ya. pidana. Pembangunan kios darurat kalau nggak salah itu pasca kebakaran. Tapi kalau nggak salah juga nggak langsung ke perkara itu, masih sempat kalau nggak salah Bang Christian, mohon diingatkan bahwa nonaktif, aktif lagi, nonaktif lagi. Ya awalnya kan karena itu. Kemudian kan dalam undang-undang menyebutkan bahwa yang berhak untuk mengusulkan nonaktif kan ada di DPRD itu. Nah jadi sebenarnya artinya begini, kita pisah bahwa soal hukum, sedangkan soal hukum, tapi kan proaktif itu kan langkah politik sebenarnya. Oke. Nah DPRD yang memang katakanlah mungkin punya komunikasi dan sinergi yang kurang baik dengan pihak wali kota, kemudian mengambil tadi untuk menonaktifkan wali kota. Oke. Whatever terlepas apapun kepentingannya. Bahkan kemudian belakangan kita ketahui bahwa di Senator Rekayasa Pemilu juga terjadi sana tentang notulen palsu misalnya kan. Ya. Maaf, artinya yang mau kita katakan itu kan lebih ke soal kepentingan politik sebenarnya. Itu pasti selalu ada di demokrasi. Tapi menurut saya kalau itu pun ada, tapi kan mestinya ada hal yang substantif yang mendasari pertengkaran itu kan. Misalnya itu yang nggak ada, bukan karena sebuah kebijakan, enggak. Ya karena memang sudah tidak cocok aja tuh. Oke, pertanyaan yang salah nggak Bang Christian kalau kutanya bagaimana penilaian Abang dengan kepemimpinan Marim Purba pada saat itu? Ya Pak Marim, ya kan sahabat saya juga kebetulan. Mungkin jadi subjektif ya, tapi nggak apa-apa lah. Subjektif objektif kan akhirnya absurd di era post-truth ini kan. Ya yang jelas saudara Marim kan punya kemampuan dan ini sebenarnya. Tapi mungkin titik lemahnya mungkin menurut saya juga ya mungkin di soal komunikasi dan semacam kerjasama politik saja mungkin yang tidak bisa berjalan secara baik dan optimal saat itu. Karena memang baik pihak eksekutif juga lagi mencari bentuk itu kan momen perdana sekali otonomi itu kan. Sementara pihak lain DPRD juga lagi mencari bentuk yang pas. Artinya itu masih semacam mungkin dan error otonomi pertama kalinya begitu. Tapi yang Siantar punya case khusus waktu itu karena memang daerah ini yang pertama sekali punya dinamika politik sekeras itu kan saat itu dari semua daerah-daerah otonomi yang ada kan begitu kan. Terus ada si pecat memecat, aktif mengaktifkan kan. Yang sampai kemudian kabarnya menjadi rujukan ya terhadap pembuatan undang-undang itu. Iya, atas berangkat tadi kemudian ada beberapa kejadian yang sama di daerah lain ya. Saya lupa tapi kurang lebih itulah beberapa case tadi. Kemudian ini kelak menjadi rujukan kembali menjadikan Undang-Undang 32. Nanti kita bahas di berikut. Tapi kira-kira begitu gambarannya sehingga akan selalu sulit untuk menilai saat itu apakah kapasitas kepemimpinannya seorang Marim tidak mampu atau tidak cukup atau juga karena ada konstruksi perundang-undangan yang memang saat itu nggak menguntungkan atau tidak mendukung situasi saat itu. Tapi kemudian bisa jadi sanggah kan ada juga beberapa daerah lain yang mampu melakukan itu. Oh ya di masa yang sama ya. Di masa yang sama. Juga. Jadi ya jawaban kemudian juga menjadi relatif Bung kan ya. Tapi mau saya katakan tanpa bermaksud menuding A atau B siapa, tapi ya bagi saya itu yang saya katakan di awal ya kegagalan kota inilah tidak jadi pemimpinnya di eksekutif tapi ya semualah begitu. Artinya kita gagal melakukan momentum tadi sementara daerah lain ada yang berhasil walaupun secara umum lebih banyak yang gagal tuh menurut saya kan maafkan ya oke lah di apa pertama tapi bagi saya yang mau saya katakan sebenarnya adalah mestinya kalau katakanlah dari sekian banyak daerah otonom kan kalau kita perkecil lah Sumatera Utara kalau ada beberapa daerah yang tidak berhasil atau kurang mampu memanfaatkan momentum otonomi untuk kali pertama mestinya Siantar itu di poin terakhir paling tidak kalau harus gagal gitu. Mengingat? Ya potensi yang dimiliki kota ini sebenarnya gitu. Kalaupun gagal mestinya nggak boleh Siantar tuh yang gagal manfaatkan itu. Ini harusnya yang berhasil termasuk menurut saya. Mestinya dari sisi keunggulan komparatif daerah ini itu yang saya sesali lah sebagai warga Siantar. Kalau daerah misalnya seperti daerah-daerah Humbang, Taput, yang homogen itu masih saya lah. Ini padahal ya sejarahnya besar, Indonesia mini, pluralitasnya tinggi, sumber daya manusia baik. Tapi kemudian itu yang saya sayangkan sebenarnya. Bahkan kan sering saya contohkan misalnya, ya sorry, saya memang mengagumi seorang Ahok. Contoh misalnya, bahkan saya bayangkan dulu ya Ahok itu ya atau
teman-teman keturunan Tionghoa yang punya kapasitas dan nasionalitas tinggi, mestinya tuh dari Siantar loh, bukan dari Bangka Belitung loh, melihat potensinya gitu kan. Oke. Makanya Cina Siantar, artinya itulah sejarah kita gitu. Tapi kok justru kita Harusnya sosok yang seperti Ahok itu iya muncul ada dari banyak Siantar. loh di Siantar misalnya yang punya kemampuan mengagumkan kan. Tapi itulah ekspektasi kita Siantar saat itu. Sebelum dimulai otonomi jelang-jelang pemberlakuan otonomi tahun 2000, loh Siantar tuh sangat optimis loh, termasuk daerah yang dianggap akan paling melaju cepat dan berhasil gitu. Memang betul melaju cepat, tapi untuk urusan aktif non-aktif dan pertengkaran politik tadi gitu, pembangunan enggak itu kan. Kalau perseteruan antara Marim Purba, Bang Wali Kota di Saya sambil ngerokok ya kan. boleh Bang. Perseteruan antara Marim Purba di periode saat itu dengan legislatif, apakah bisa kita masukkan Bang dalam kategori peristiwa yang paling signifikan? Signifikan maksudnya berdampak mempengaruhi dalam perjalanan Siantar kemudian. Ya nggak ada faktor yang tunggal lah saya kira. Nggak ada kan. faktor yang tunggal ya. Nah, banyak aspek lah. Ya Banyak mungkin aspek salah juga. satu, tapi saya kira kan nggak banyak itu, banyak faktor lain kan. Karena begini, ketika kita sepakat masuk ke era demokratisasi, baik lokal nasional maupun global, sebenarnya kan kita sedang mengakhiri zaman monarki saat itu atau zaman raja-raja katakanlah. Artinya pertunjukan one man show atau satrio puningit itu udah usai gitu. Bahkan itu juga kan sebenarnya yang membuat kemudian orde baru ditumbangkan, kan konstruksi berpikir seperti itu karena itu melawan prinsip-prinsip demokrasi. Jangan ada lagi kekuatan politik atau kekuatan penyelenggaraan bernegara berbangsa itu di tangan satu atau segelintir orang. Ya. Tapi kembali pada warga. Jadi artinya yang mau saya katakan pemimpin tetap penting, tapi stakeholder lain juga penting gitu. Banyak faktor itu yang saya katakan tadi. Jadi dalam konteks Siantar tentu pemimpin eksekutif saat itu, pemimpin DPRD saat itu juga punya kontribusi terhadap maju tidaknya pembangunan. Tapi warga juga banyak faktor lah. Tapi ya itu salah satu. Ya saya katakan pasti salah satu juga titik awal tanda kutip nih kegagalan Siantar untuk membenahi dan mengambil momentum otonomi tadi. Karena itu kan kali pertama. Jadi sebenarnya kalau kita baca secara berurut gitu, secara dokumen bahwa ya memang di awal otonomi kota inilah katakan sudah gagal mengambil peluang awal tadi. Langkah pertama kayak sudah blunder atau sering gagal. Jadi kalau berikutnya kemudian agak sedikit gagal, ya nggak mengejutkan gitu. Langkah pertama sudah gagal seperti Kan itu ya. agak gagal kan. Agak jadinya. gagal, oke. Orang Oke. lagi majuin kita bertengkar, aktif non aktif segala macam kan udah gagal tuh. Oke. Ya nggak usah heran berikutnya juga Oke. terulang kan. Oke Bang, berikutnya Bang di periode selanjutnya, Ya. bagaimana Abang melihat masa dan kepemimpinan R.E. Siaan dan Imal Raya Harahap? Iya, nah seperti saya katakan di awal tadi kan, menarik kan, ini terjadi pergantian kekuasaan tuh dari Pak Marim Kurnia ke R.E. Siaan. Sekaligus juga pada saat yang sama terjadi perubahan undang-undang yang rezim kedua, Undang-Undang 32 kan, tahun 2002 yang mengevaluasi yang kita singgung di awal tadi bahwa banyak laporan dari daerah atau menurut penilaian pemerintah katakanlah seperti itu, menurut para pakar atau para orang yang menyusun dulu tata laksana peraturan ini bahwa ternyata sistem parlemen heavy tadi atau sistem yang memberi kekuasaan sangat tinggi pada parlemen seringkali kontraproduktif di awal karena memang justru sistem rekrutmen itu malah membuat secara penyelenggaraan pemerintahan misalnya banyak yang terpilih DPRD kemudian tidak punya pengalaman yang cukup untuk itu, tapi kemudian kekuasaan penuh dari mereka. Baru kemudian kepala daerah atau eksekutifnya akhirnya selalu merasa terkekang dan tidak optimal karena semua seolah tanda kutip nih harus minta persetujuan DPRD dulu, harus konsultasi dulu gitu. Pengangkatan eselon, pengangkatan sekda, bla bla bla, baru harus bertanggung jawab kepada DPRD. Dianggap kemudian mengunci kreativitas dan optimalisasi. Berubahlah Undang-Undang 32 sekaligus semangat era pemilihan langsung. Oke, mungkin bisa disederhanakan untuk Kop Siantar, case yang terjadi di masa Marim yang baru Abang ceritakan tadi kemudian menjadi melahirkan
perundang-undangan yang baru. Dan baru daerah lain lah. Kan berubah anginnya nih, angin pendulu politik kan berubah dari undang-undang 2 ke 32 yang kemudian mengembalikan kembali bahwa titik tekannya ada pada eksekutif. Titik tekannya ada pada Penyelenggara eksekutif. pemerintahan tadi. Oke, dan persis masuk dalam masa pemerintahan R.E. Siahaan. Iya, dan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya wali kota dalam pandangan undang 32 tidak bertanggung jawab langsung lagi kepada DPRD. Tapi kepada masyarakat karena dia dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, tapi sebagai peraturan prosedural demokratisnya karena tetap dianggap DPRD menjadi representasi yang mengagregasikan suara rakyat, wali kota atau kepala daerah, bupati misalnya tetap menyampaikan pertanggungjawaban, tapi dalam konteks sifatnya laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi semacam laporan, dan posisi DPRD saat Undang-Undang 32 diberlakukan setelah pemilihan langsung dalam menilai laporan LKPJ kepala daerah tidak pada posisi menolak atau menerima, tapi hanya menyampaikan pandangan-pandangan umum, masukan-masukan dan lain-lainnya. Jadi sifatnya pandangan-pandangan konsultatif, rekomendatif saja gitu. Dia lebih pada pemerintah atasan, dalam hal ini gubernur gitu, penyampaian laporannya gitu, mewakili Mendagri. Jadi itu perubahan yang sangat mendasar. Jadi era pemilihan langsung, kalau Pak Marim kan dipilih DPRD itu, bertanggung jawab pada DPRD dan bisa dijatuhkan DPRD itu kan. Dan bisa dijatuhkan DPRD. Iya, kan karena DPRD yang milih itu. Iya. Di era Pak R.E. dia dipilih langsung rakyat. Dia tanda kutip nih nggak bertanggung jawab langsung, cukup sekedar laporan keterangan jawaban. Dia langsung bertanggung jawab langsung pada rakyat, dan kemudian kewenangan kepala daerah di era undang-undang ini lebih besar karena dia tidak harus meminta izin segala sesuatu terhadap DPRD. Contoh misalnya, misalnya kata DPRD nggak setuju juga mengetuk RAPBD, dibolehkan kepala daerah melakukan melakukan APBD tapi sesuai pagu tahun sebelumnya. Nah, paham maksudnya? Artinya ada kewenangan, jadi nggak tersandra gitu. Itulah maksud saya, itu saya bilang tadi dengan istilah dikembalikan menjadi eksekutif EVI, bahwa titik tekan itu ada pada kepala daerah. Kalau DPRD nggak dukung pun, you bisa jalan tuh buat perwa atau perbuk untuk melakukan, ya walaupun dikunci, tapi tentu dengan syarat hanya boleh sebatas pagu anggaran tahun lalu misalnya. Itu kan untuk mencegah apabila terjadi konflik dinamika lokal, pemerintahan harus jalan tuh, dimungkinkan. Tapi di undang-undang sebelum itu kan nggak mungkin. Nah, di era itu mungkin, artinya kekuasaan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan sudah dikembalikan kepada DPRD. Kalau memang kepada eksekutif. Kepada eksekutif. Kalau memang yang terjadi pada Marim kita anggap sebagai akibat dari adanya sindrom ya, kita mau bebas waktu itu dari sentralistis ke ini gitu kan. Iya. Itu maksudnya bukan? Bukan. Kalau yang terjadi pada Marim Purba tadi kita anggap sebagai akibat dari adanya power di legislatif untuk menyandra parlemen heavy ya, terlalu parlemen heavy. Titik tekannya itu, titik beratnya lebih berat ke parlemen. Bisa menyandra, kira-kira itu tadi sandra kata Bang. Ya, bisa tidak menyetujui ini, bisa menolak LPJ, bisa menolak sehingga tidak berjalan dengan baik pemerintahan itu. Di masa RE tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Harus karena dipilih langsung tuh. Nah, artinya kembali lagi ke eksekutif EVI, artinya titik tekannya sekarang pendulumnya udah mengayun ke arah eksekutif tuh. Nah, sehingga yang terjadi kemudian substansi sama, polanya saja yang berbeda gitu. Nah, ketika Pak Marim terganjal ini, kemudian ketika masa Pak R.E. beliau cukup baik karena memang orang birokrasi, tapi kemudian titik tekan pembangunan yang berada di pundak wali kota kemudian menjadi wali kota itu menurut saya terlalu dominan, dan DPRD menjadi tidak penting soal saat itu. Nah, sehingga kemudian banyak kebijakan atau program-program yang diambil kemudian cenderung berjalan sesuai keinginan wali kota saat itu. Dan memang berujung kita dengar saat itu ada beberapa kasus, dengan segala hormat tentu bukan soal personal Pak R.E., tapi itu fakta bahwa beliau tersangkut, dan hubungan ke DPRD juga kurang baik saat itu. Sama dong. Ya sama, sebenarnya sama. Cuma titik apa tadi istilahnya, pendulum yang berbeda. Kalau masa Pak Marim, komunikasi dan kerjasama sinergitas antara DPRD dan wali kota itu kan cenderung karena kita anggap katakanlah wali kotanya yang
kurang bisa membangun komunikasi yang diharapkan oleh DPRD-nya. Di masa Pak RE katakan soal kebalik gitu. Kebalik ya. Ini di sini wali kota malah kan sering terlalu maju mengambil kebijakan, DPRD merasa nggak dilibatkan sehingga ribut lagi nih kan kira-kira begitu kan. Artinya yang mau saya katakan setiap sistem itu kan punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing gitu. Tapi kalau kita paparkan seperti Ganda bilang tadi, kira-kira itulah beberapa fakta atau realita yang mendukung sejarah otonomi lokal kita beberapa tahun terakhir ini kan begitu. Jadi di saat itu kan memang kita dengar banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian sering juga tidak koruptif karena dianggap saat itu wali kotanya yang terlalu maju. Contoh misalnya kasus Rislak apa yang ribut kan DPRD-nya itu nggak dilibatkan dan diinikan segala macam. Ya ribut lagi begitu. Kayaknya kurang lebih sama di ujung kekuasaannya Pak RE tersangkut masalah hukum ya. Tapi itu ujung lah. Tapi di tengah kan dalam konteks penyelenggaraan ya akhirnya 5 tahun itu ribut karena ketidaksesuaian tadi aja. Semua kebijakan wali kota dianggap terlalu maju, kurang melibatkan DPRD gitu. Jadi ribut lagi gitu kan, nggak optimal lagi begitu. Walaupun itu bisa diperdebatkan tanda kutip optimal yang saya maksud. Mestinya kan sebuah kebijakan yang komprehensif harus lahir atas inisiasi eksekutif, tapi kemudian mendapat masukan dan pengawasan atau aspirasi dari DPRD kan itu idealnya. Tapi ini kan enggak, ini sebenarnya eksekutifnya berjalan sendiri ke sana, DPRD berjalan sendiri kemana, akhirnya di tengah ya ribut lagi kan. Banyak kasus lah di rapat-rapat APBD, rapat kebijakan, Risla dan seterusnya itu kan ya bising lagi lah. Pemerintahan kita gitu. Bahkan di pemberian kata sambutan juga kalau nggak salah ingat saling serang ya, lewat pidato. Jadi intinya ya bising lagi, tapi bukan karena sebuah kebijakan yang lagi-lagi yang substansial, lebih karena ego dan sentimen politik doang kan yang kita lihat gitu. Kan karena apa sebenarnya kita nggak tahu, tapi ya lebih kepada sentimen. Nggak ada sebuah kebijakan yang monumental yang kemudian rakyat juga bisa ikut kasih pandangan. Ini enggak, ya rakyat akhirnya terbelah lah yang merasa setuju DPRD yang merasa gitu aja, tapi enggak ada kemudian ujung pengelolaan kesepakatan yang berdampak pada kebijakan gitu. Jadi titik ukur yang saya maksudkan kebijakan yang berkorelasi dengan rakyat adalah maksud begini, diambil atau tidak, tapi dia langsung punya korelasi ke rakyat saat itu. Nah, ini kan nggak ada, ini kan pertarungan elit sebenarnya saat itu. Mau jadi apa tidak kebijakan tadi, ya warga sebenarnya nggak ada urusan kan gitu. Jadi itu saya katakan, kalaupun kasus-kasus seperti itu ada, itu sebenarnya boleh-boleh. Tapi sampai titik itu saya melihat pertengkaran masih berulang, cuma pola konstruksinya aja yang berbeda, tapi substansinya sama aja itu. Sama aja menurut saya di era itu gitu kan. Walaupun kita catat ada beberapa programnya, di masa Pak Mer ada program yang juga baik, di masa Pak RE, tapi secara umum yang saya katakan tidak optimal karena memang wali kota dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah mestinya kan berkolaborasi dan bersinergis kan. Nah itu kan nggak ada. Yang ada ya bertengkar terus tuh kan gitu. Ya kurang lebih seperti itu kan yang saya tangkap secara umum ya. Yang lebih detail nanti ya undang Pak RE sekali-sekali ya, mau undang DPRD saat itu gitu sekali-sekali. Apa sih masalah kalian gitu. Siap. Siap untuk apa ya, untuk pembelajaran ya. Ya itu semacam apa ya, review ya, semacam gambar itu yang saya tangkap lah dengan segala keterbatasan. Mungkin nggak mewakili tapi pandangan saya karena saya amati itu waktu-waktu periodisasi kekuasaan itu kurang lebih seperti itu gitu. Oke Bang, mungkin langsung aja masuk ke masa setelah Merim dengan Kurnia Saragi, masuk RE dengan Imal Raya, kemudian Hulman Sitorus dengan Koni Ismail Siregar. Catatan-catatan yang dimiliki Sopo mungkin Bang Christian bisa menyampaikan. Ya ini macam apa itu film-film itu, jadi ya lingkaran A putih misalnya kan, lingkaran B merah, ya, lingkaran yang ketiga ini kemudian merah putih kan gitu kan, campuran atau arsir iris kan. Jadi kebetulan ini dengan menghormati semua almarhum ya, bukan personalnya tapi sebagai kewali kotanya, bagi saya di masanya Pak Urman dan Pak Koni saat itu, Pak Imal ya, Pak Koni ya, Koni Ismail Siregar ya. Ya pandangan saya ya kira-kira seperti campuran dari kedua tadi gitu, campuran periode Pak Marim dan periode Pak RE itu kurang lebih. Kalau campuran antara yang keduanya jadi kayak dapat jalan tengah dong. Iya, tapi campuran yang kurang baiknya kan begitu kan. Maksudnya begini. Ya, kalau udah baik kan pasti nggak kita bahas nih di sini tuh kan. Siantar melompat. Maksudnya begini.
campuran bisingnya tadi loh kan, maksud saya gitu. Jadi karena kebetulan Pak Ulman juga berasal dari anggota dewan, Iya. punya komunikasi dan relasi dengan sama anggota dewan, kemudian kan dia terpilih menjadi wali kota. Yang terjadi kan kemudian wilayah abu-abu maksudnya begini, dibilang tidak harmonis, enggak ya, karena Pak Ulman orangnya humanis kan, oke-oke aja gitu. Tapi dibilang harmonis, enggak ada juga diproduksi kebijakan yang katakanlah monumental, yang apa begitu, yang sifatnya betul-betul membuat Siantar terupgrade gitu. Kebijakan-kebijakan pengulangan atau rutin saja gitu. Misalnya begini, saya mau katakan begini, di masanya Pak Ulman itu kan cenderung terjadi demokrasi yang sedikit menghindari konflik itu. Tapi kemudian memilih safety player untuk tidak berbuat apa-apa gitu, supaya nggak ada konflik gitu kan. Jadi menjaga hubungan, kemudian mengakomodasi banyak kepentingan dalam konteks ini, katakanlah DPRD dan wali kotanya tidak begitu setegang ketika masa Pak Eri dan Pak Marim. Tapi kemudian kombinasi atau sinerginya juga karena sekedar menjaga harmoni, kemudian nggak memproduksi atau menetaskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya sifatnya misalnya sangat punya manfaat tinggi lah dengan rakyat gitu. Ya kebijakan biasa-biasa saja gitu. Jadi sekedar kebijakan hambar-hambar saja gitu kan yang diambil. Nah sehingga di era kemudian Pak Ulman menurut saya dinamika politik relatif tidak setegang masa Pak Marim dan Pak RE, tapi kemudian program-program dan kebijakan juga tidak lahir dalam pengertian yang lebih komprehensif dan punya daya ledak yang tinggi gitu untuk kepentingan warga gitu, biasa-biasa saja gitu. 100% energi di masa kepemimpinan itu hanya untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik. Iya kan, menghindari konflik. Stylenya Pak Ulman tuh kan wali kota yang tidak mau pusing-pusing memikirkan konflik, yang penting ya tahu sama tahu gitu. Dia kan sangat punya baik hubungan, tapi kemudian kebaikan hubungan tadi cuma di permukaan, tidak dia elaborasi atau dia gariskan menjadi sebuah kebijakan yang kuat gitu. Jadi sekedar tata kerama politik doang itu kan gitu. Dia nggak ribut dengan pimpinan dewan dengan lain, karena itu juga teman-temannya. Tapi kemudian kekompangan tadi nggak menghasilkan kebijakan apapun yang sifatnya fundamental gitu, atau terobosan-terobosan yang kreatif, kan kurang juga gitu. Loh, ini kalau nggak salah satu-satunya kepala daerah di Siantar yang mencatatkan diri terpilih untuk 2 periode loh. Iya, kan terpilih bukan karena soal kreativitas. Terpilih kan memang karena nggak mau berkonflik. Oke. Loh, ini soal lain-lain, tapi saya singgung dikit begini. Masyarakat kita, apalagi Siantar kan polanya masyarakat pelupa ini, permisif gitu. Ketika nggak ada konflik, nggak ada pertengkaran, walaupun kemudian nggak ada pembangunan, ya terpilih kembali. Dalil itu kan saya bilang begini, nggak hanya di eksekutif loh kan kok soal itu kan kita bicara sebenarnya di aspek yang sangat fundamental ya, soal demokrasi padat modal yang pernah kita singgung. Tapi percayalah Bung Gan, menurut saya nggak ada urusan kinerja dan kerja seorang KDH dalam sistem rekrutmen langsung hari ini gitu. Tidak ada? Nggak ada urusan, Anda percaya tidak. Anda bisa terpilih kembali kalau Anda kemudian mengeluarkan modal yang tinggi itu. Karena kan rasionalitas pemilih kita, ini segmennya udah agak lain-lain, tapi nggak apa kita singgung dikit. Saya berani bilang bahwa keterpilihan Pak Ulman di periode kedua itu bukan karena Pak Ulman punya kinerja dan kapasitas kepemimpinan yang baik. Dia terpilih karena dia pintar saja membangun hubungan dengan masyarakat. Jadi bukan karena kapasitas dan kinerjanya, tapi karena dia pintar memelihara harmonisasi dan komunikasi masyarakat gitu. Ya cukup nyanyi, kunjungi segala orang, mungkin bagi masyarakat sudah cukup. Dalam konteks itu ya yang saya katakan. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu gitu. Ya kenapa? Beginilah contohnya untuk mensimulasi pemikiran kita. Ya misalnya itu di eksekutif, ya lihat aja DPRD itu, emang banyak yang kerja itu soal 2 kali. Oke, tapi nanti terpilih sampai 2, 3, 4 kali bahkan seumur hidup tuh kan gitu. Paham maksudnya kan? Oke, nanti kita masuk. Gak usah sebut nama, nanti tapi kita ya masuk ke DPRD. artinya dalilnya kan di situ. Jadi
terpilih itu bukan soal kinerja, soal lain lagi. Nah, kita nanti punya sesi lain untuk itu, tapi banyak kan begitu. Ya bahkan ada beberapa daerah yang sudah jelas di penjara, wali kotanya begitu bebas, pilkada menang lagi tuh, atau kepala daerah kan banyak contoh kan. Nah, itu dalil yang saya maksud. Tapi nanti di segmen lain kita lebih perdalam. Aku sempat berpikir Enggak ukuran. tidak di Siantar saja ya. Iya tidak Siantar. Tidak di Siantar saja. Sulawesi kita tahu sama tahu misalnya. Jadi poin yang mau saya sampaikan maksud saya di situ tadi. Jadi melompat logikanya soal keterpilihan. Tapi saya katakan bahwa proses Pak Ulman itu ibarat gabungan dari tadi antara Pak Marin dan Pak RE. Artinya tidak ada pertengkaran politik yang sangat tegang di sana tinggi, tapi kemudian juga tidak ada kebijakan yang sifatnya sangat mendasar atau terobosan gitu. Jadi hanya sekedar mengelola harmoni, dan memang saya pahami Pak Ulman almarhum itu orang yang sangat-sangat lugas ya melakukan sosialisasi dan sentuhan-sentuhan harmoni pada teman-teman warga atau partai politik. Jadi tapi kemudian nggak memproduksi apa-apa gitu. Oke. Emang apa gitu? Nggak tahu kalau Ganda punya pandangan. Tapi menurut saya apa yang diproduksi di periode itu kan ya cuma bersahabat dan ini dengan banyak orang. Tapi kebijakan nggak ada yang apa itu gitu. Nggak ada yang gimana gitu. Terus nggak ada lah. Atau nggak apa-apa. Kalau menurut Ganda ada, biar saya bisa bantah untuk mengatakan bahwa sebenarnya ya adem-adem ayem saja gitu. Nggak ada pertengkaran. Tapi kemudian juga nggak ada apa-apa gitu, biasa-biasa saja itu di masanya Pak Ulman almarhum menurut saya. Kalau kalau kemudian masuk ke Hefriansah nih setelah Pak Ulman Sitorus masuk ke Hefriansah, bagaimana Bang Kirjan? Nah apalagi ini orang, jadi kok tadi lingkaran A, B, kemudian lingkaran Pak Ulman itu arsir antara A dan B. Kalau Pak Hefriansah menurut saya buat lingkaran baru ini, lingkaran nggak tahu saya apa namanya itu. Nah karena begini kira-kira kan kemudian Amanullah mengatakan kan kalau ada sesuatu terjadi maka digantikan wakil gitu kan. Tapi kan secara effort ya, upaya elan sebenarnya kan ini agak meluas. Tapi mau saya katakan begini, Pak Hefriansah itu kan sebenarnya dalam desain politik tidak dipersiapkan untuk menjadi orang nomor satu tuh. Dalam desain politik tidak disiapkan. Pilkada saat itu dia kan di posisi wakil tuh. Kalau soal kemudian Anda wafat itu kan skenario ya, artinya itu nggak dibahas dalam desain politik. Tapi menurut saya memang Pak Hefriansah itu kan didesain untuk menjadi wakilnya Pak Ulman. Dia ada dalam bayang-bayang style kepemimpinan Ulman semestinya kan begitu. Tiba-tiba Pak Ulman mangkat, kemudian Pak Hefriansah diberi amanah undang-undang itu. Walaupun sebenarnya dari sisi keringat dan effort mungkin Pak Hefriansah itu menurut saya atau wakil-wakil lain itu orang yang paling nggak berkeringat kan. Cuma kan udah mengatakan itu. Makanya saya dulu pernah diskusi-diskusi di beberapa kegiatan pemilu KPU, saya bilang itu berani nggak revisi undang-undang gitu. Kalau ada hal-hal begini sebenarnya bukan wakil yang maju, ya peraih suara terbaik nomor 2 gitu. Karena kan ya macan harus diganti macan tuh, singa harus diganti singa. Oke, menarik nih. Kira-kira landasan lebih jauh soal itu Bang? Kenapa ada selain dengan analogi, macan harus ganti macan. Oh iya. Tolong penjelasannya lebih. Loh kan wali kota yang mangkat katakanlah wafat misalnya, mesti kan yang menggantikannya harus wali kota. Itu nggak perlu analogi, jelas terang benderang gitu. Bukan wakilnya, soal tupoksi kepemimpinan gitu. Kalibernya udah beda gitu. Iya, kan. Kalau wali kota, kalau wakil yang naik kalibernya udah beda gitu. Ya udah beda karena memang klasternya kan beda tuh. Ini logika demokrasi sebenarnya kan. Artinya dalam perolehan suara kan sebenarnya mestinya kalau kita buat ke legislatif misalnya, memang nggak persis sama. Tapi contoh misalnya kalau nomor 1 yang ini kan suara terbanyak kedua dong. Ya, artinya orang yang paling berkeringat kedua atau yang didukung orang kedua kan gitu kan. Kalau raja meninggal, raja harus ganti raja tuh. Nggak bisa raja diganti panglima itu kan sebenarnya gitu. Tapi ini di luar undang-undang ya. Tapi maksud saya yang mau saya jelaskan di situ adalah begini. Iya menarik. Sehingga karena aman undang-undang ini revisi saya waktu lama diskusi ke depan dan itu bukan hal yang mustahil gitu. Kan wali kota, siapapun calon wali kota atau bupati atau calon kepala daerah apapun itu misalnya kan mereka yang mempersiapkan dirinya jadi nomor 1 tuh. Bukan wakilnya.
Sehingga kalau orang yang maju sebagai wali kota ada peristiwa mangkat misalnya, harusnya calon wali kota yang nomor urut 2 itu yang menggantikannya, baik sesuai kapasitasnya, sesuai effortnya, kemudian sesuai biaya yang mereka tanggung untuk itu gitu kan. Artinya poinnya kan yang mau saya bilang begini, artinya yang Pak Epriansyah kan sebenarnya tidak pernah mempersiapkan diri menjadi pemimpin nomor 1 tuh. Dalam desain politik pilkada itu, dia kan mempersiapkan diri menjadi wakil tuh. Tapi tiba-tiba ada peristiwa non normal ya, peristiwa apa istilahnya itu kan di luar kendali pikiran kita ya, soal kematian, lahir dan sebagainya, urusan-urusan apa ya. Yang nggak mungkin diatur oleh undang-undang. Ya, di luar kendali manusia. Tapi kan kemudian diamanatkan di undang-undang kita sejauh ini menjadi wakil. Artinya orang yang pada bobot tidak mempersiapkan diri menjadi wali kota, kemudian diberi tugas menjadi wali kota kepala daerah. 2 gendangnya, pertama, kalau orang ini mampu, dia bisa menjadi wali kota atau kepala daerah yang tidak punya beban apapun karena nggak tersandra dengan biaya yang sangat mahal tadi. Gitu. Atau yang kedua, karena memang kapasitas otentiknya tidak di titik itu, kemudian kepemimpinannya menjadi gamang dan tidak produktif. Nah itu terjadi menurut saya pada Pak Epriansyah, saya berani bilang itu. Artinya ya Pak Epriansyah nggak melakukan apa-apa selama periode kepemimpinannya. Tidak menggalang komunikasi yang baik, tidak merasa perlu membangun syantar dalam tanda kutip nih lewat kebijakan-kebijakan yang cukup ini, tapi malah kemudian yang terjadi kesan kepemimpinan gamang, kepemimpinan yang masih mencari-cari bentuk, ya paling tidak kepemimpinan yang sebenarnya tidak selesai dengan dirinya sendiri. Pak Epriansyah nggak selesai dengan dirinya sendiri ketika menjadi wali kota itu kan, menurut saya. Penjelasannya Bang Kris ya, tidak selesai dengan diri. Ya karena dia memang nggak pernah bersiap diri jadi wali kota tuh, tiba-tiba dikasih mandat, dia kemudian bingung dan gamang soal memahami apa yang jadi wali kota itu. Mestinya kan dia selesai dengan dia, tapi dia enggak, dia masih mencoba membentuk stylenya mau bagaimana, dia masih terikat dengan soal-soal personal yang menurut saya ya mencari bentuk lah bagaimana mengatakannya ya. Segini, ya memang dia nggak pernah siap, kemudian dia gampang melakukan komunikasi politik, melakukan kerjasama politik, melakukan sinergitas politik misalnya, hubungannya ke DPD juga kurang ini, ke birokrasi juga kurang ini karena pengalamannya, dan ke stakeholder lain seperti para insan pers, para pemborong, para elemen-elemen kemasyarakatan kan nggak baik. 5 tahun masa Indonesia kan 5 tahun periode yang bising, tapi bising yang kering gitu menurut saya. Nggak ada hal yang baru, nggak ada sebuah kebijakan pun yang diproduksi yang betul-betul baru gitu. Yang kita lihat kan pengulangan saja gitu, ya seremonial sekali kan. Yang bisa diapresiasi tidak ada ya yang. Jangan yang diapresiasi, yang betul-betul baru untuk mengingatkan kita bahwa Pak Epriansyah pernah jadi wali kota, nggak ada tuh apa gitu. Kan nggak ada tuh. Kan ngulang aja ya, PBD baca, bahas, musrembang, ya kalau udah pensiun ganti, nggak ada sesuatu yang, nggak ada kebijakan yang dilakukan Pak Epriansyah yang bisa kita kenang. Gitu. Dulu Pak Eri masih ada misalnya kan, Stomo Square, Jalan Lingkar misalnya begitu kan. Pak Mari, Pajak Oras, di politik dan sebagainya kan. Hulman bersih-bersih atau pembentukan perusahaan daerah terlepas apapun kemudian dibuat. Nanti Pak Epriansyah apa? Nggak ada kan. Dia kan hanya kerjakan apa yang dikerjakan wali kota sebelumnya aja, hanya ngulangin itu. Nggak ada sesuatu yang baru. Ada nggak peristiwa-peristiwa di periode sebelum beliau nih yang menyebabkan situasi itu? Jangan-jangan kalaupun bukan Epriansyah ya akan tetap seperti itu. Cuman sampai di situ batas kita, bukan? Ya kan kita kan tadi seperti Anda bilang di awal, yang kita nilai kan yang kita lihat wali kotanya. Nggak bisa kita melompat berasumsi gimana yang lain ya, orang nggak pernah wali kota. Kan harus ya, betul. Titik batasnya kan di situ. Jadi ya tiba-tiba Jokowi kemari, ya saya juga belum tahu karena belum mimpin, itu kan susah menilai sesuatu. Tapi kan kita tersajikan inilah pemimpin kita. Kan? Jadi, itu poinnya. Jadi poin yang mau saya katakan, saya nggak
soal personal ya, menyebut beberapa nama tadi. Yang mau saya katakan kan karena mereka wali kota kita tuh. Terlepas apapun beban konstruksi atau kepentingan yang melingkari kepada mereka, tapi kan kita berbasis pada realita yang ada. Nggak ada sebuah lompatan yang sangat berarti gitu loh maksud saya. Saya nggak bilang mereka yang salah, atau mungkin termasuk kita, DPRD, stakeholder, tapi tentu kan dalam teori kepemimpinan, ya yang paling ditagih tanggung jawabnya itu kan pemimpin dong pertama. Oke. Kalau dia nggak maju kan, walaupun kemudian rakyat yang bebal atau dangkal, tapi kan tetap kita dalam teori kepemimpinan kan bilang nagihnya kan ke pemimpin tuh. Itu apa buat gitu, karena beliau yang kita kasih sebagian kewenangan kita untuk memimpin kota ini gitu. Kalau gua nggak becus sebagai warga kota, ya nggak ada yang marah. Tapi kalau wali kota nggak becus sebagai warga kota, ya kan wajar ditagih itu, karena dia fasilitas negara kan. Iya. Dapat kehormatan, dapat fasilitas dan seterusnya gitu. Jadi itu ya kita tagih. Nah dalam konteks itu saya melihat di beberapa nama pemimpin tadi, ya wali kota di periode sebelum ini poinnya maksudnya ya gagal memanfaatkan momentum itu. Terlepas apapun kepentingan, karena kurang lebih dinamika problem ya kerumitan regulasi dan seterusnya dialami juga oleh beberapa daerah kan. Tapi ada daerah yang berhasil melompat, itu kan menjadi tolok ukur objektifnya kan gitu. Artinya apa yang dialami oleh daerah lain seperti Solo sama saja. Tapi kenapa mereka melompat berhasil gitu loh. Pengandaian saya tadi tidak tepat, tidak seharusnya kira-kira gitu. Pertanyaan yang salah seandainya. Enggak, karena perlu pertanyaan yang salah supaya kita kembali pun enggak masalah itu. Terima kasih. Ya, tapi salah satu yang saya ingat juga dari Bang Christian, menurut saya ini catatan penting juga buat kota ini ya, untuk perjalanan ke depan. Saya ingat ini Bang Christian ini orang yang keras menolak ketika ada rencana membangun perusahaan daerah yang baru, yaitu perusahaan daerah aneka usaha PD PAUS kalau tidak salah, kira-kira seperti itu persisnya. Sementara pada saat bersamaan saat Bang Christian ini menolak itu, beberapa inisiator, kalau bisa saya sebut seperti itu, inisiator dari rencana untuk pembangunan perusahaan daerah itu oleh beberapa pihak lah, atau oleh beberapa publikasi ya, lewat beberapa publikasi menyampaikan bahwa sudah mengasosiasikan nama beberapa orang dengan diksi pahlawan, dengan kata pahlawan, seolah-olah ini menjadi perusahaan yang sangat perlu, sangat penting bagi kota ini, dan orang-orang yang mendukung ini adalah pahlawan, kira-kira seperti itu. Ya, dan Bang Christian orang yang keras di situ menolak. Saya mencoba mencari tahu dari dokumentasi pemberitaan pada saat itu. Kalau nggak salah tahun 2014 ya. Masa Pak Ulman. Masa Pak Ulman ya. Ya, mungkin bisa diceritakan kembali Bang Christian, bagaimana saat itu ketika Anda mendengar akan ada perusahaan perusahaan daerah aneka usaha. Jadul aja, nggak ada yang baru di situ gitu kan. Nah orang kan udah mau bubarin perusahaan daerahnya gitu. Kok kita mau membentuk gitu. Dan banyak case yang membuktikan bahwa hampir semua polanya sama. Daerah-daerah yang membuat perusahaan daerah, ujung-ujungnya itu hanya membajak atau membancak anggaran aja lewat APBD-nya gitu, lewat modus penyertaan modal. Rata-rata perusahaan daerah itu nggak ada yang berhasil kok. Karena memang di zaman ini ya pemerintah itu cukup jadi regulator, fasilitator, ya wasit yang mensuplai semua keperluan-keperluan ekonomi dan hukum pasar, bukan menjadi pelaku gitu. Jadi itu titik substansinya. Jadi mau ribuan kali perusahaan daerah, maka itu akan nanti klimaks atau kontraproduktif, karena memang kita melanggar prinsip good governance, bahwa pemerintah itu kan memakai biaya publik, memakai anggaran publik, maka dia harus mengelola urusan-urusan publik. Ketika Anda masuk ke sektor ekonomi swasta, pasar, katakan seperti itu, lewat perusahaan daerah yang hari ini di zaman ini sudah dikerjai atau diisi oleh kelompok-kelompok non pemerintah, artinya pihak swasta, pihak ketiga, maka Anda sudah melanggar esensi soal good governance itu. Bahwa pemerintah itu sebagai pemerintah publik harus mengurusi hal-hal yang sifatnya publik, bukan swasta. Anda nggak boleh menjadi pelaku. Jadi ketika wasit atau panitia atau event organizer kemudian
mijak garis jadi pelaku, maka akan berantakan tuh kegiatan. Kan begitu. Jadi waktu wasit ikut nendang bola rusak tuh dengan sepak bola. Itulah kira-kira patologinya gitu kan. Tapi anatomi persoalannya saya katakan kan terbukti kemudian ketika perusahaan aneka usaha dibuat, kemudian mereka ngurusi hal-hal yang sebenarnya sudah diurus oleh swasta atau pihak lain, karena nggak ada yang baru. Kan dulu orang sering lupa sejarah, seperti saya katakan berulang-ulang dalam banyak tempat. Perusahaan daerah kan sebenarnya embrio ketika saat itu kita baru merdeka, negara ini masih bertumbuh berkembang, sektor swasta belum semaju saat ini. Maka pemerintah di samping pemerintahan formal sebagai pemerintah juga digenjot supaya ikut melakukan percepatan pembangunan, sehingga karena sektor swasta belum sekuat hari ini kan. Jadi mereka membuat perusahaan daerah untuk sebenarnya untuk lebih mengakselerasi ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu. Mereka urusi ini, pabrik ini, sawit ini, segala macam, urusan ini segala macam. Sebenarnya itu sifatnya hanya ketika sektor swasta belum tumbuh. Nah, tapi ketika sektor sudah tumbuh per hari ini, maksudnya pemerintah kembali ke kita awalnya sebagai regulator, fasilitator, ya kan, wasit, karena kan mulai pakai anggaran publik gitu. Ya tugasnya ngurus hal sifatnya publik aja gitu. Kalau ada pun sekarang perusahaan daerah yang masih bertahan sampai hari ini kan, itu kan karena sektor-sektor mungkin yang sifatnya masih sangat berkaitan langsung dengan urusan rakyat banyak. Misalnya air minum, ya kan, listrik negara gitu kan, atau pasar yang sifatnya ya untuk itu pun untuk tradisional ya, pasar misalnya. Untuk yang ini kan sudah mall, sudah sesuatu. Artinya, tapi kan ke depan perlahan-lahan dalam kerangka profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, negara kan harus menarik diri dari itu supaya hukum pasar itu bisa berlaku. Misalnya ke depan juga lama-lama di banyak daerah seperti DKI misalnya, perusahaan daerah kayak air minum kan udah mulai dilepaskan kepada sektor ketiga supaya hukum pasar berlaku kan, supply demand berlaku, persaingan sehat berlaku supaya nggak ada monopoli gitu. Nah dalam konteks Siantar mulai berdirinya PAUS, beban pertama dari PAUS itu kan langsung penyertaan modal tuh secara multi ya seberapa tahun saat itu untuk modal awal gitu. Tapi kemudian modal itu kan nggak kelihatan karena nggak tahu mau ngapain itu. Semua sektor yang mau dipegang sudah ada yang kerjain, mau ngapain gitu. Akhirnya bicara soal ATK, bicara soal lalu lintas, bicara soal pajak, itu udah ada. Bahkan kemudian terjadi kembarnisasi atau standar ganda. Paus kemudian mengelola pasar lagi tuh, pasar Hongkong kan, padahal udah dinas pasar tuh, bayangkan lah, karena kebingungan kemudian mencari sektor atau komoditi apa yang mau dikelola. Itulah kacau. Jadi yang mau saya katakan sejak awal kebijakan pembentukan itu yang sudah gagal sejak dalam pikiran. Saya tahu kok waktu itu kan lebih ke soal katakanlah lebih ke soal kepentingan politik untuk untuk menghimpun suara. Periode keduanya Pak Ulman tuh saat itu. Oke, berarti Anda lihat selain tidak tepat alasan-alasan apa tadi Bang, dari sisi bahwa pemerintah cukup sebagai regulator saja. Iya, karena publik kan. Oke, Abang juga melihat bahwa ini motif-motifnya motif politik juga ya? Kurang lebih seperti itu kan, nggak tulis karena langsung penyertaan modal tuh, langsung bagi-bagi. Ya sekarang itu jadi temuan kan, bahkan udah terhukum di pertamanya. Nanti begini, gini simulasinya, biar sederhana begini. Kenapa saya katakan itu harus regulator? Misalnya mereka kemudian katakanlah terpaksa ngurus ATK misalnya, atau pengadaan ATK di PMK misalnya, atau mobil angkot misalnya, atau kemarin sempat apa namanya ojek sempat contoh misalnya gitu. Iya ada. Nah contoh misalnya kan, sempat itulah karena kebingungan tadi kan, bahkan rumah makan sempat catering semuanya. Misalnya begini, ketidakadilannya gitu dalam konteks dana publik. Kemudian PAUS akan memakai anggaran daerah, itu duit kita tuh, misalnya ngelola ojek misalnya. Sementara pengusaha lain pakai dana sendiri gitu. Kan udah unfair sebenarnya. Orang satu dana pakai dana negara, kalau rugi nggak apa-apa. Sektor swasta pakai dana sendiri, kalau rugi hancur tuh kan gitu. Nah, logika ekonomi maksud saya. Jadi nggak boleh. Jadi substansi perusahaan daerah orang banyak nggak paham. Makanya kalau kita perhatikan kan, itu daerah lain semua udah pada dibubarin. PD PAUS Medan udah dibubarin kan 10 tahun lalu. Yang berkantor dengan stasiun kereta api, karena semua sektor itu dikerjain oleh swasta. Sudah sektor swasta kita kan perannya sudah sangat tumbuh pesat, ya kan, sesuai zaman globalisasi. Jadi
Pemerintah itu harus kembali ke kita, jadi nggak ada. PDM itu karena belum mampu, tapi ke depan juga air minum seperti DKI udah mulai kerjasama pihak ketiga beberapa daerah di Jawa itu kan, supaya dia mengarah ke ajas profesionalitas, efisiensi dan akuntabilitas kan, supaya titik kunci kebocoran anggaran nggak terjadi seperti sekarang kan banyak ya. Jadi kalaupun perusahaan daerah ini masih jalan, perhatikan yang saya katakan, yang terjadi itu bocor terus kan, karena itu dana publik. Kalau ini maju dinikmati segelintir orang, kalau ini rugi, yang rugi kan pemerintah, artinya kita karena pakai BBD. Potensi majunya? Kalaupun itu berhasil, Di luar air dan listrik ya, potensi majunya? ya misalnya begini, kalaupun berhasil usahanya, itu kan yang diuntungkan segelintir orang, katakanlah jajaran direksi dan pemerintah saat itu, tapi kan nggak ke rakyat juga, karena rakyat kan dikutip juga itu. Padahal kalau itu rugi, yang rugi kan kita sebenarnya, karena mereka bukan pakai uang pribadi, itu kan pakai uang kita lewat APBD gitu. Yeah. Nah maksud saya itu kerangka pikirnya, sehingga mau saya katakan bahwa sebenarnya nggak ada yang baru dengan gagasan perusahaan daerah itu program basi menurut saya. Karena banyak kasus kemudian selalu gitu modusnya, begitu dibentuk minta penyertaan modal sekian tahun, setelah itu mangkrak, itu kemudian dinyatakan pilot, selalu begitu. Sampai sekarang diberlakukan hukum pilot misalnya, arahnya kan ke sana, karena nggak akan terkejar tuh. Ya paling 1-2 orang oknum yang punya kaitan langsung bertanggung jawab, tapi secara kelembagaan tetap saja sudah terugikan kita sekian banyak penyertaan modal kan. Misalnya Pak Erwin terpidana karena kasus penyalahgunaan kekuasaan, oke lah dia menanggung secara undang-undang keuangan negara bahwa setiap pribadi, tapi kan faktanya dengan institusi lahirnya perusahaan daerah, masyarakat Siantar kan dirugikan sekian M itu lewat penyertaan modal di APBD itu, nggak bermanfaat kan. ada juga keriuhan-keriuhan yang tercipta. Belum lagi ya kebocoran, penyalahgunaan kewenangan, rekrutmen pegawai dan sebagainya kan, apa istilahnya, lebih banyak mudaratnya gitu loh. Tapi masih eksis loh sampai sekarang. Iya kan, malu-malu aja dibubarin tuh. Apa gunanya? Emang apa dikerjainnya? Direksi pada lari semua kan? Apa yang mau dimaluin? Ya kan pada lari semua. Apa gunanya itu barang? Dipilih direksi, setelah itu direksinya nggak tahu ngapain, modal nggak ada, ya mundur tuh, bubar. Lembaganya ada, tapi orangnya kan nggak ada lagi. Yang mau saya katakan, mungkin maksudku gini bang, siapa tahu abang ada melihat dari sisi lain yang kami mungkin nggak bisa melihat. Dari awal pembentukan perusahaan daerah itu sudah gagal. Tapi masih eksis loh sampai sekarang. Ya makanya gagal terus kota ini, karena melihara yang nggak berguna dan perasaan eksis. Apa sebenarnya pemahaman eksis bro? Nah papan nama, emang ada kegiatan PD Paus yang Ganda tahu? Papan nama doang, di mana eksisnya? Itu eksis ece-ece, itu eksis papan nama. Apa manfaatnya buat warga? Apa dikerjain Paus? Tugu-tugu mangkrak kan semua. Di mana eksisnya? Itu eksis menurut Anda? Menurut saya, ya itu situs kegagalan berpikir semua itu kan. Lantas kita nggak tahu ngapain tuh loh. Kan sayang mangkrak begitu. Kalau kemudian itu direnovasi, keluar lagi uang kita gitu. Rumah potong tuh misalnya bangunan itu tuh. Mau ngapain tuh? Di mana eksisnya? Nah sialnya sampai hari ini tuh saya malah heran. Nanti kita mungkin sampai ke sana. Kenapa kemudian itu nggak dibiarin? Ya bubarin aja. Memang nggak ada guna. Bentuk yang lain. Gimana merecovery itu? Iya, gimana tuh? Pertanggungjawabannya gimana tuh, Bang? Karena banyak kalau modusnya, itu yang kalian di awal kan modusnya kan paling-paling ya para pihak yang bertanggung jawab langsung, katakanlah jajaran direksi misalnya, kalau terbukti melakukan penyalahgunaan dan penyalahgunaan kewenangan termasuk pengelolaan keuangan, ya bertanggung jawab secara pidana. Ya, itu seperti Pak Erwin misalnya. Tapi kan secara institusi, mau Pak Erwin dipidana apa tidak, tetap saja kita sudah dirugikan kan. Karena dari awal gagasan tentang perusahaan itu nggak korelatif dengan zaman saat ini. Nah itu dia, kalau mengikuti dari apa yang abang sampaikan itu sudah gagal, sudah salah sejak dari ide, dari gagasan. Makanya bubarin. Pertanggungjawaban itu gimana dong? Ya, uang mati loh, apa istilahnya, uang tidak habis, produktif ya pilot kan. Daripada kita rugi lebih besar, ya tutup keran kerugiannya. Kan itu akan dikenakan undang-undang kepailitan, bahwa usahanya gagal, udah ya dilukidasi segala macam. Kalau kemudian ada yang terbukti penyalahgunaan kewenangan atau terpidana korupsi, terpidana
pengelolaan keuangan ya bertanggung jawab seperti Pak Dirut pun ya kan. Selebihnya ya dianggap kerugian. Ya seperti badan usaha undang-undang pemerintahan, bahwa usaha Anda gagal gitu, tutup. Angkanya skenario itu yang sering dimanfaatkan oleh para otoritas pembuat kebijakan kita lewat Perda untuk melakukan itu. Main mata tanda kutip antara eksekutif legislatif kemudian menghasilkan itu lewat kesepakatan bersama penyertaan modal. Emang kan kira penyertaan modal tadi murni semua ke ini? Kan enggak juga, maaf aja saya bilang kan begitu. Kan banyak uang dealnya itu kan begitu. Sehingga enggak kemudian efektif. Karena memang dari awal pikirannya bukan meningkatkan PAD. Pikirannya lain, itu judul di buku saja proposal. Oke lah, masuklah ke apa dulu? Ke Faktanya kan seperti itu tuh. ke legislatif Bang. Legislatif juga sudah ada yang beberapa periode sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah loh Bang. Bagaimana Abang melihat perkembangan DPRD kita? Legislatif kita mungkin dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai sekarang tahun 2022. Ya, Ada yang beberapa periode, ada ya. ya gini, baik legislatif eksekutif begini. Kan cara paling objektif menilai kinerja mereka kan tentu realitas yang ada hari ini gitu. Maju tidaknya kota ini. Karena mereka bagian dari klaster yang kita anggap elit pemimpin kita di kota ini gitu. Semua arah kebijakan pembangunan kalau berhasil tentu kita memuji dan mengapresiasi mereka gitu. Ya tentu. Tapi kalau kemudian pembangunan jalan di tempat tentu kita juga memaki atau menjudge mereka tidak berhasil kan begitu saja. Ya lihat saja hasilnya hari ini. Saya kira itu bahasa yang paling ringkas dari saya untuk menggambarkan kualitas kedprd kita maupun wali kota kita. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa dan pengertian bukan ini ya. Ini kan lebih cenderung kota autopilot ini. Kalau istilah banyak orang kan. Ada nggak ada DPRD nggak wali kota ya kota ini gini-gini aja. Faktanya kita sampai 7 kali kemarin itu apa itu PLT ya misalnya. Sampai berapa kali lah PLT ketika masa riuh-riuh pilkada itu kan gitu-gitu aja. Makan yang secara agak lucu. Bahkan agak terasa sedikit kota ini lebih baik ya tanda kutip ketika ada PLT waktu itu saat itu. Waktu definitif malah nggak jelas tahu. Ya, oke, bahas itu senda gurau kan. Nggak enak selalu melihat itu secara case to case. Tapi saya melihat secara komprehensif aja begini. Apa yang kita harapkan dari kualitas rekrutmen politik hari ini untuk menghasilkan DPRD yang ekspektasinya seperti yang kita bayangkan itu gitu. Ketika sistem kita berada pada demokrasi padat modal dan politik biaya tinggi gitu. Apapun diproduksi sistem seperti itu kan pasti akan menghasilkan DPRD yang Sorry Bang. maaf aja. Demokrasi padat modal dan Ya harus punya banyak uang kan. Yang duduk hari ini kan di banyak daerah termasuk di Siantar kan bukan orang yang terbaik secara pikiran dan gagasan kan. Tapi orang yang punya kemampuan amunisi politik yang cukup tuh. Loh, masyarakat banyak kan nggak tahu nih. Tahu, mereka juga ikut menikmatinya kok. Ya politik transaksional kan. Bantah saya, sebutkan satu DPRD Siantar yang duduk nggak keluarkan modal tuh untuk mematahkan dalil saya itu. Oh, maksudnya ke situ. Ya cara bantahnya. Kalau mana tahu Bung Ganda punya data soal itu supaya saya tarik ucapan saya gitu. Semua karena uang. Jadi itu gini, sistem ini menghasilkan demokrasi yang sebenarnya sudah sangat liberal ini menghasilkan ya kapitalisme demokrasi. Orang yang duduk di sana, maaf, nggak semata karena kapasitas gagasan pikiran dan rekam jejaknya gitu. Ya tapi karena kemampuan amunisi politiknya kan. Artinya bukan orang yang terbaik dan yang terpilih, tapi orang yang termampu dan terbanyak mengeluarkan biaya politik itu. Karena mereka harus melakukan itu ketika diletakkan pada pertarungan rekrutmen anggota dewan atau pemilu atau pilkada yang memang sangat padat modal tadi. Jadi yang mau saya katakan, saya nggak heran dengan kapasitas yang terpilih. Karena yang terpilih bukan yang terbaik, tapi yang termampu secara modal dan kapasitas politik. Tapi, dua rejim politik hari ini. Tapi dari sisi regulasi masih signifikan nggak sih keberadaan legislatif di kota kecil seperti Siantar? Ya Republik ini kan selesai dan sangat tangguh dalam konteks konsep dan regulasi. Nggak ada yang salah dengan regulasi kita.
ketergelinciran dan porak-porandan kita kan semua selalu di saat implementasi dan aplikasi kebijakan gitu. Karena apa? Karena nggak ada keteladanan gitu. Sebegini yang mau saya katakan. Sebaik apa sistem pileg ya, pemilu atau pilkada hari ini, kalau partai masih dengan format pola hari ini, yang nggak ada yang bisa dihasilkan. Sistem itu akan mengunci malaikat-malaikat untuk duduk dan tampil. Tapi kan masih kan para saudagar, ini tanda kutip nih, saudagar, pengusaha, oportunisme dan kapitalis politik untuk hadir di situ. Karena ini soal suara terbanyak dengan biaya yang paling banyak, bukan soal pikiran terbaik dengan biaya yang katakanlah proporsional, enggak. Ini kan soal pertarungan pasar modal nih sekarang politik. Kalau dari sisi kewenangan, mereka masih punya kewenangan nggak yang bisa memberi dampak yang signifikan untuk perubahan kota? Memang dipangkas habis kan yang saya katakan tadi, perubahan undang-undang 22 untuk khususnya untuk pemerintah daerah ya. Kalau pusat masih DPRD-nya masih sejajar tuh. Itu ada, tapi kan titik soalnya nggak di situ saja hari ini. Itu salah satu kewenangan ini, tapi karena sistem ini kan hanya menghasilkan bukan orang yang terbaik secara pikiran, tapi kan orang yang termampu secara pembiayaan gitu. Ya mudah-mudahan ada juga satu orang yang pikiran baik, pembiayaan cukup gitu. Tapi kan kemudian dia akan terjebak pada sandera pengembalian modal politik itu yang semakin banyak. Yang mau saya katakan, bahkan kalau diberi pun kesempatan untuk mewarnai kebijakan, tapi kemudian kan sistem di awal tadi hanya menghasilkan brutus-brutus politik gitu yang nggak ngerti kali secara penuh jangan-jangan apa itu pemerintahan dan demokrasi politik gitu. Jadi kalau you kasih juga kewenangan penuh, mereka nggak tahu. Itu yang terjadi pada masa Undang-Undang 22. Parlemen Indonesia yang bilang. Iya. Jadi ketika kewenangan titik beratnya pada DPRD, ya bahkan DPRD kemudian kebingungan. Ya contoh lah kita udah dengarkan lah, oleh banyak yang nggak tahu bilang interupsi dan solusi misalnya kan, karena memang backgroundnya ya karena contoh ya kapasitas sumber dayanya kan rendah katakanlah, maaf dengan segala hormat kan. Tiba-tiba aku ingatin. Tapi diberi kewenangan kan kebingungan juga gitu. Sehingga diberi apa tidak kewenangannya itu proses tengah menurut saya kan. Tapi di hulunya pola rekrutmen itu kemudian menghasilkan orang yang katakan bukan terbaik secara gagasan, pemikiran dan kapasitas, tapi orang yang paling punya kemampuan bertarung di era demokrasi padat modal dan liberal ini. Itu poinnya. Mereka semua pemain yang abang sebut ini sadar nggak itu? Sadar betul ya. Ya makanya banyak orang menjadi DPRD, menjadi kepala daerah gitu ya, belum selesai dengan dirinya kan. Masih kalau istilah kita Batak tuh ya, mencari hamuran harga binasa ngapun gitu. Padahal secara filosofis kan selalu dibilang oleh para ini, kita kan butuh negarawan, just not politician gitu. Mereka ya bahkan banyak masih mencari status kan dengan itu. Ngerti enggak gitu? Enggak gitu. Yang enggak ada kerja punya uang kebetulan ada, kemudian maju aja di bursa pemilu liberal tadi menang, kemudian enggak mengerti bahkan tugasnya apa. Contoh ya terus saja, nggak hanya di Siantar, di banyak daerah. Banyak selama 5 tahun nggak ngomong apapun dalam rapat apapun. Bukan hal baru kan kita dengar. Karena mereka nggak terdesain dengan itu. Mereka hanya memanfaatkan ya semacam pertunjukan ritual 5 tahunan untuk jadi pemilu gitu. Hanya mencari status sosial aja gitu kan. Status sosial dan prospek. Ya sebenarnya jadi orang terpandang lah kan, yang terhormat tuh DPRD. Ada embel-embel itu gitu. Nah artinya secara umum saya katakan ya positioning DPRD hari ini memang berada pada titik itu loh kan gitu. Sudah terbebani di hulu kebijakan tentang betapa mahalnya biaya dulu. Ketika duduk juga sudah agak sedikit terbebani dengan regulasi yang semakin mereduksi kewenangan mereka. Sebenarnya itu fakta gitu. Ya kemudian akhirnya berujung pada mandul dan ini gitu ya, semacam pagar ayu saja DPRD hari ini. Beda masih dengan DPR pusat yang punya kewenangan, itu betul-betul legis gitu. Contoh yang paling sederhana gitu. Ini sekali lagi ya mungkin kelak revisi lah menurut saya undang-undang kelak ya dalam konteks ini. Kita bicara soal pembagian kekuasaan gitu. Tapi di mana jalannya DPRD kemudian tidak otonom mengelola keuangannya gitu. Mereka berada di bawah pengendalian keuangan eksekutif kan, lewat penempatan set one di sana kan. Mestinya mereka otonom loh, mereka
logikanya begini, sebagai cabang legislatif, menurut saya DPRD itu berurusan dengan DPR pusat, DPRD tingkat 2 berurusan dengan DPRD provinsi, baik secara kewenangan, kelembagaan, bahkan juga anggaran gitu, dikelola bersama gitu. Jadi ya itu turunan-turunan kalau kita mau taat ajas tentang pembagian kekuasaan, bukan ditampungkan pada pendapatan daerah dan kewenangan wali kotanya gitu. Bahkan kemudian ada diksi-diksi baru misalnya Forkompinda, Muspida gitu. Ya. Abang pernah menyinggung ini ketika Iya, sudah tergabung di Forkopimda seolah-olah tidak ada manfaat lagi. Gimana itu, Bang? Ya gak ada manfaat dong. Anda benar jadi bagian pemerintah daerah gitu. Enggak. Cabangnya kan secara teori pembagian kekuasaan berbeda. Jadi kalau semua bagian pemerintah daerah, macam mana DPRD mau ngontrol dirinya sendiri? Bagaimana dia mengkritisi wali kota bupati kalau itu juga bagian dari dirinya sendiri? Secara etis kan sulit. Mereka memang harus terpisah dan itu hakikat teori pembagian kekuasaan. Berarti berat juga dong menilai kebermanfaatan mereka saat ini. Ya, yang gak enak aja ya. Saya coba santun aja. Tapi kan kalau orang yang gak enak aja bilang gak ada gunanya itu kan hari ini ada nggak ada kan gak ada guna sebenarnya. Wow. Biar seolah-olah demokratis aja tuh. Seolah-olah demokratis ya. Emang apa guna DPRD? Mereka nggak suka APBD, bupati wali kota bisa keluarkan perwa kan, perbuk. Emang apa gunanya? Semua bisa kan? Betul. Nah itu jadi sebenarnya apa gunanya kan? Pura-pura perlu aja, padahal nggak perlu. Sehingga kalau ada DPRD yang saya lihat nggak tahu tugasnya, saya udah di titik ini loh kan. Saya udah di titik bukan marah atau benci. Saya mulai kasihan lihat DPRD itu gitu loh. Kasihan? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan dan nggak ada gunanya gitu kan. Modal nggak kembali itu gitu. Banyak teman-teman katakan anggota dewan di sini yang setelah selesai bingung kan, kasihan lihatnya gitu. Ini agak personal joke, tapi maksud saya pribadi mulai nggak marah kalau DPRD nggak tahu mau ngapain. Saya mulai kasihan aja. Tahu begini yuk ngapain jadi DPRD gitu. Padahal politiknya mahalnya tinggi gitu kan. Nggak bisa berbuat apa-apa dalam era ini. Karena tadi beberapa waktu tadi. Artinya Abang juga menemukan ada beberapa yang sudah habis masanya kemudian nggak balik modal ternyata. Ya itu dari sisi itu mulai modal kan. Banyak juga yang ya buang-buang waktu aja selama hidupnya itu situ gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Karena nggak bisa mengubah apapun kan. Mau teriak sekeras apapun nggak ada guna. Kan ada di tangan ini eksekutif arah dan pola kebijakan pemerintahan daerah. Kita sebut visi misi gitu. Ya. Emang DPRD punya kontrol apa? Bahkan dia nggak dalam posisi menolak atau menerima laporan keterangan pertanggungjawaban. Ya nasib hitam putihnya penyelenggaraan tingkat 2 sekarang kan lebih ke soal gimana cari hati gubernurnya. Yang penting lolos eksaminasi pemerintah dasar, dalam hal ini gubernur kan tingkat 1. Kok udah lolos udah go ahead aja gitu. DPRD bisa abaikan aja gitu. Ya mungkin kalau orang dengar sekilas kira kita ngawur nih Gat. Tapi memang waktunya harus panjang kan. Aku agak masuk akal tapi bagi aku susah membahasakannya. Iya. Makanya perlu Abang ini. Iya makanya. Tapi nanti mesejnya panjang. Nanti kita buat beberapa tapi itu yang banyak orang nggak ini. Sehingga bahkan orang maju jadi caleg itu banyak nggak paham soal itu menurut saya. Itu yang saya kasihankan. Dikiranya kemudian ya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi ketika duduk anti klimaks nggak tahu ngapain gitu. Banyak kan anggota dewan kemudian berkantor pun nggak pernah itu. Hanya itu pusing dia, nggak ngerti apa yang dikerjain. Bicara pun nggak pernah itu. Ya paling untuk bicara permisi aja kamar mandi sesak pipis gitu. Itu fakta loh. Saya nggak ngarang kan. Apalagi Ganda sering di. Ya siantar kecil lah, gampang dilihat apa yang terjadi gitu. Nah itu jadi. Mau saya bilang begini, pertanyaan itu semacam pertanyaan apa gitu apa? Refleksi gitu, artinya ya kita persoalan ini lahir dari campuran persoalan regulatif dan sistem politik dan dinamika lokal kan begitu. Cuma masalahnya kembalilah titik tekannya pada gini, ketika sistem bakal sudah deadlock, pada titik itulah yang saya maksud kita berbicara soal kapasitas personal, bicara tentang kreativitas, visi dan misi gitu. Bicara tentang sosok-sosok luar biasa yang melampaui batas normalitas yang ada, tapi bisa keluar dari kerangka-kerangka jebakan itu gitu. Setelah kita bicara esensi seorang pemimpin gitu. Contoh,
persoalan tadi sama di setiap daerah, tapi ada beberapa daerah yang kemudian berhasil melakukan lompatan-lompatan itu. Walaupun sistemnya rumit dan kompleks, tapi ada juga 1-2, memang tidak banyak. Secara umum daerah kita menurut saya gagal juga memanfaatkan otonomi ini. Tapi ada juga beberapa daerah yang berhasil keluar dari sana. Gitu. Untuk nggak enak saja menyebut misalnya, walaupun nggak sempurna Surabaya dengan Risma, Pak Joko dengan Solo, ya kan, Azwar dengan Banyuwangi, ya termasuk Pak Ridwan dengan Bandung. Ada beberapa Pak Ahok, Bangka Belitung, ada beberapa daerah yang berhasil. Memang kan yang mau saya katakan begini, karena dia sudah agak sedikit melampaui kerangka-kerangka sistem yang ada, memang lebih ke soal daerah mana yang beruntung, mana yang kurang beruntung punya kapasitas pemimpin seperti itu kan, begitu kan. Nah, di Siantar kita nggak seberuntung itu. Nah, sejauh ini seperti katakan kita masih disajikan dengan sistem yang banyak keterusan tadi, ya pemimpin-pemimpin yang baik tapi biasa-biasa saja, belum ada yang punya lompatan besar. Ya, kalau kita buat grafik ini gimana grafiknya ini Bang? Mulai dari berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah ke titik saat ini. Ya turun terus. Turun terus. Ya karena makin hari makin tinggal Siantar, makin kacau gitu. Makin nggak tahu mau ngapain kan. Jalan tol lewat, apa tuh lewat. Lahan berkurang terus. Penduduk bertambah, lahan berkurang terus, banjir mulai ada, padahal kemiringan tinggi tapi banjir, sampah tambah menumpuk terus gitu. Kolam makin banyak dipajak-pajak kan, kolam perluasan, kolam ini, kolam itu kan gitu. Oke. Jadi di mana meningkatnya? Menurun. Jadi kan ya gini lah bahasanya. Kalau bicara soal perubahan kan, ya memang kita butuh pemimpin of the box lah hari ini. Enggak hanya wali kota ya, DPRD-nya, caleg-calegnya besok gitu. Termasuk warga pemilihan juga, warga-warga yang of the box lah gitu. Sudahlah. Belajar dari pengalaman yang kita suka di awal tadi, begini, di pemilu 2004 menurut saya gitu, atau event yang terdekat apapun itu, ya pemilih mulailah lakukan kualitas pilihan yang berkualitas. Jadilah pemilih berkualitas. Jadilah caleg juga yang punya kualitas dan kapasitas. Jadilah calon kepala daerah juga yang punya kapasitas. Nggak semata-mata lagi hanya soal kemampuan pembiayaan dan kapital politik, tapi juga harus seimbang dengan kapasitas pikiran gitu. Jadi menurut saya itulah, kalau politik uang nggak terelak atau political cost besar itu nggak terelak, itu bagian dari kodrat zaman ini. Tapi paling tidak biarlah yang kemudian yang tersaji di kita memang orang yang udah selesai minimal di standar-standar para pemimpin gitu, atau standar pemimpin. Memang ngerti itu apa itu sidang, apa itu mengagresikan suara, apa itu membahas rancangan regulasi, membahas rancangan pembiayaan. Minimal di situ udah paham lah. Jangan lagi orang yang nggak ngerti apa-apa maju karena kebetulan punya uang banyak gitu. Sudahlah. Warga kalau masih harus juga menerima sedikit ingot-ingot di hari H, ya tapi pada akhirnya lakukanlah pilihan berdasarkan kualitas dia sebagai seorang pemilih yang masih punya akal sehat kan gitu. Pilihlah yang memang paling tidak caleg-caleg yang sudah minimal di level standar minimal sudah selesai gitu. Jangan ngomong aja nggak bisa, gemetar, nggak ngerti ya kita pilih karena dia kasih sesuatu yang cukup wah gitu di subuh pagi itu kan. Jangan gitu lagi. Oke. Jadi memang pendekatannya kan menurut saya gini, nggak ada satu orang, ini harus kerjaan kolektif, tapi tetap dibutuhkan 1-2 orang yang memang out of the box. Itulah yang kita sebut dengan saya yang istilahkan itu apa ya, minoritas kreatif gitu. Selalu terlahir dalam zaman yang paling rumit pun orang-orang dengan bakat itu gitu. Nah kita butuh orang seperti itu hari ini gitu. Oke Bang. Ini mungkin Bang di mendekati apa ini? Sekarang kita sudah masuk di periode kepemimpinan Susanti Dewayani. Terhitung sudah 5 bulan, saya katakan sudah 5 bulan memakai sudah karena memang ada kayak standar di kita bahkan 100 hari acuannya kira-kira gitu. Bagaimana Bang di 5 bulan kepemimpinan Susanti Dewayani? Ya mudah-mudahan Susanti dengar ini kelak gitu ya. Tapi mau saya katakan kan karena dia lagi present continuous tense ini kan, sedang dilakukan, sedang dijalani gitu, bahwa review kita terhadap beberapa kebijakan tadi sebenarnya kan Bu Susanti yang bisa atau dikutuk zaman ini berada pada situasi ini gitu loh. Artinya dikutuk dalam pengertian diberikan amanah untuk menyelesaikan ini.
review terhadap beberapa evaluasi kepemimpinan sebelum beliau kan itu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan style kepemimpinan sendiri kan begitu kan. Ya tentu saya berharap ya Bu Susanti nggak mengalami lagi konstruksi undang-undang seperti masa Pak Marim kan, ketika dia harus selalu capek berlelah menganju DPRD-nya gitu kan. Tapi juga nggak mengalami lagi dengan politik setingginya Pak RD ya kan, atau wilayah bawah ke Pak Ulman gitu, atau kemudian terjebak pada politik safety player seperti Pak Ebriansa kan. Nah, ya dia harus mengambil stylenya yang kemudian kombinasi dari semua itu supaya lebih paripurna kan begitu. Artinya kira-kira begini gambarannya gitu. Bu Susanti kan nggak terjebak pada politik sandra karena maaf aja nih kan dia nggak habiskan biaya yang terlalu apapun gitu saat itu dalam konstruksi pilkada kan itu kan, bebannya kan ada pada Pak Asner almarhum tuh kan. Sama nih kayak tadi. Ya jadi Pak Ebriansa. Tapi kemudian kan ketika Pak Ebriansa gagal kemudian mengambil politik tanpa beban tadi, malah jadi politik yang safety player. Mestinya Bu Susanti nggak mengulangi hal yang serupa dong kan begitu. Berbuatlah sesuatu. Selalu ada hikmah di balik setiap bencana. Mungkin memang nggak terelak Bu Susanti diberikan amanah itu, tapi kemudian manfaatkan untuk mengaktualisasi diri secara penuh. Karena dia nggak berutang dan terjerat pada siapapun. Pada secara moral terhadap keluarga almarhum paling. Oke ya. Tapi yang mau saya katakan kemudian Bu Susanti kan sekarang betul-betul bisa bebas, lepas, dan independen untuk membangun semua kebijakan atau mimpi-mimpi implementasi visi misinya gitu. Nggak terjebak pada pembiayaan yang tinggi, tersandra pada vendors politik tanda kutip untuk dia kembalikan tuh. Dia kan seperti mengawali semua dari nol ini. Kemudian bebas, nggak ada beban. Ya ambil semua kebijakan. Kalau sekarang untuk diri dan keluarganya kan level usaha itu sudah selesai menurut saya. Jadi dia bisa all out, betul-betul all out untuk main habis-habisan, memberi warna baru pada kota ini. Ya tidak lagi hanya sekedar acara-acara seremonial gitu. Acara-acara pengulangan program-program rutin tahunan enggak. Kita tunggu apa kemudian program Bu Susanti yang signifikan kan dan cukup fundamental. Misalnya gini, menyelesaikan semua mangkrak program-program pembangunan yang mangkrak pada periode lalu itu juga bisa menjadi yang bisa senafas dengan disebut terobosan kebijakan misalnya begitu kan. Oke, misalnya contoh, apa visi-visi Bu Susanti untuk mengatasi paus misalnya? Kalau saya ditanya, bubarin Bu Susanti, alihkan semua itu. Contoh, tapi ya kan nggak saya wali kota gitu. Misalnya, oke apa yang menyelesaikan itu supaya jangan jadi monumen dungu tuh yang di Marihat dan Buropasit, misalnya gitu kan. Oke, apa yang bisa dilakukan terhadap GOR untuk tingkatan olahraga, terhadap seni budaya gitu dan sebagainya kan. Apa tata ruang yang makin hari kalau hujan udah mulai banjir, macet dan sebagainya. Pagi itu udah mulai stres hari dengan anak sekolah itu udah mobilitas lalu lintas itu sangat traffic kan. Perluasan kota. Bagaimana segera Tanjung Pinggir sebenarnya? Apa ujungnya? Jangan tiap tahun ada anggaran sosialisasi tapi nggak selesai gitu kan. Wilayah yang hilang tadi justru hilang. Hilang. Bagaimana itu mengembalikan bila perlu menambah gitu kan. Jadi sampai hari ini memang belum terlihat kan. Tapi indikatornya, tanda-tandanya belum terlihat. Ya nggak ada program kita dengar ke sana kan. Yang ada kan program-program ya seolah baru tapi nggak baru kan. Ya Lisa kan ya udah dilakukan daerah lain kan. Misalnya nggak ada sesuatu yang otentik gitu. Saya pingin otentik lah gitu. Misalnya ya hari ini saya dengar karena beliau backgroundnya kesehatan. Tentu politik kesehatan harus lebih bagus dari politik kesehatan sebelumnya kan. Gimana tuh layanan rumah sakit? Udah layak nggak? Segala macam. Harusnya lebih bagus karena backgroundnya sana kan. Karena kabarnya demam berdarah Siantar udah gak kacau tuh. Nggak kan saya artinya. Salah satu yang bisa dieksploitasi bisa Bu Susanti kan politik kesehatan tuh, termasuk kualitas rumah sakitnya, layanan publik, layanan kesehatan yang mumpuni gitu. Karena kemudian itu backgroundnya Ibu Susanti sebenarnya. Paling tidak itu kan harus nampak hari ini kan belum tuh. Belum ya? Kan belum sejauh hari ini. Belum nampak. Nggak tahu besok saya nggak tahu, kita tunggulah. Tapi memang saya katakan sebagai warga kota, sebagai orang yang juga berpengharapan beliau bisa mengubah semua periode ini supaya kota kita bisa lebih maju. Ya saya menuntut ya keluar dari cangkang-cangkang konvensional itu. Artinya udahlah, tak usah terlalu sibuk bercar free day. Ya orang car free day sendiri kok gitu kan. Ya kan. Lakukan sesuatu yang berbeda lah gitu.
Kalau soal serah terima ini dan terima itu gitu ya, biar ya banyak SKPD, banyak humas Pemko gitu, staf ahli yang bisa kerjain itu gitu. Ya tapi desain sebuah kebijakan baru apa gitu yang bisa ini, yang bisa memberi masukan, misalnya contoh gitu kan. Itu kan belum ada gitu. Yang belum ada ya. Ya, misalnya kalau ini contoh nih, contoh apalah ini, contoh jok aja misalnya gitu. Sebagai orang kesehatan kita jok paham gitu ya. Ya bila perlu dokter terawan misalnya presentasi di sini gitu soal terus-terusan apa kesehatan misalnya kan, misalnya nggak ada soal tuh misalnya kan. Andai kata dia pecinta Lionel Messi misalnya atau Cristiano Ronaldo ya kan nggak susah datangkan kemari itu gitu. Kalau ada keinginan ini, itu contoh yang paling seluruh itu. Tapi poin yang saya bilang mestinya lewat 5-6 bulan, hampir jalan 100 hari lebih, arah kebijakan Bu Susanti mesti kan sudah nampak. Mestinya. Kemana sebenarnya kota ini? Nggak semua juga hal bisa dikerjain sekaligus dulu. Nah ini belum nampak. Saya nggak tahu titik tekan kebijakan kemana. Ke layanan publik, ke pendidikan, ke kesehatan belum nampak. Semua kayaknya bahkan Bu Susanti ingin urus semua itu. Sampai nerima tamu pun dia semua itu. Gitu. Nggak usah lah semua tamu gitu. Ada humas kan, kalau yang itu ulah-ulah, misalnya gini ada tokoh, ya tokoh agama, perkumpulan kesehatan, sebenarnya kan sekali terima aja udah bisa gitu, berulang, padahal itu aja temanya misalnya kan, gitu kan. Harusnya gitu. Nampak fokus ke satu hal yang paling dia inginkan. Iya, itu yang kalau bukan yang paling penting misalnya untuk kota ini. Paling yang dia kuasai dan yang pahami dia kuasai, kan. Gitu. Arahnya kemana kan belum nampak nih peran ini. Oke. Masih terjebak di soal-soal yang sangat seremonial, sangat ini terlalu banyak terima tamu gitu. Baru saya nggak tahu, tapi terlalu banyak bermedsos juga saya kira. Oh ya. Kalau saya banyak berteman yang saya nggak tahu apa itu Bu Susanti langsung, tapi kadang siapa tahu adminnya bukan beliau gitu ya. Iya, tapi kan tentu lewat kewenangan persetujuan beliau kan. Begini, saya bilang gini, terkadang banyak pemimpin kena sindrom lupa itu gitu. Lupa udah jadi pemimpin gitu. Dulu waktu kita bermedsos membangun citra oke lah popularitas. Kalau sekarang Anda udah megang, ngapain lagi bercitra? Yuk kerja aja gitu, nggak usah bermedsos. Ya tentu bukan Bu Santi langsung, tapi itu salah satu bagian mengubah arah permainan ini. Sehingga menurut saya gini, ya ke depannya mesti kalaupun itu diperlukan untuk pencitraan atau informasi sosialisasi di publik, tapi kan arahnya harusnya udah mulai nampak menuju kemana gitu kan gitu kan. Nah, ini nggak semua hal gitu. Dan semua hal seremonial, terima ini, terima itu, nggak ada yang baru, sehingga kita kesulitan. Ya tentu dia capai bekerja untuk itu, tapi kan menerima tamu capek loh kan. Iya. Lebih capek loh dari main bola kan. Nah, maksud saya kalau jadi menguras tenaga itu kan, udah kasih sama staff lah, pilih sesuatu kebijakan yang kita mau tahu kemana gitu. Itu belum nampak hari ini. Saya masih percaya Bu Santi bisa, tapi maaf, itu belum nampak hari ini. Medsos kurangin lah. Saya takut khawatir dia itu namanya sindrom overexpose. Ketika you terlalu sering menyampaikan kinerja you, kita kemudian nggak tahu mengukur kinerja Anda seperti apa, karena semua hal kau posting gitu. Sehingga akan sulit menilai arahnya yang mana, ini serius apa tidak, karena semua hal punya bobot yang sama itu kan. Iya. Mestinya apa yang paling Bung Ganda tentukan arah visi kebijakannya, itu yang lebih mendominan kan. Ini kan nggak semua hal kok diurusi. Dari mulai atlet, OKP, wartawan, marga, segala macam, semua kayaknya dipegang semua, tapi malah jadi bias ya sejauh ini. Oke. Saya masih percaya kok saya. Oke Bang. Kalau nanti nggak dapat lagi mungkin saya tingkatkan lagi. Biasanya kalau saya udah mulai nggak percaya ya mulai ya kritiki kan gitu. Sejauh ini belum lah, tapi ya kritik pun iyalah, tapi saya masih yakin ini. Tapi ya semua kita ingin sesuatu Siantar lebih baik, itu aja poinnya. Oke, tapi melihat durasinya sampai saat ini pengen disegerakan lah gitu ya Bang ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Minimal gitu. Secara arah kan. Saya itu orang yang paling suka melihat begini. Ini nggak soal gagal apa tidak. Tapi pemimpin itu berpikirlah tentang hal-hal besar. Jangan hal yang remeh-temeh gitu. Maaf, bukan saya tidak menghormati menerima tamu ini. Itu tentu penting gitu. Tapi kan itu soal-soal yang Anda nggak harus kerjakan semua gitu. Ada bidang-bidang bisa. Tapi maksud saya itu hal yang biasa sekali, yang rutin itu. Tentang suatu hal yang besar. Tentang Siantar mau jadi apa gitu. Mungkin kadang sifatnya
itu agak sedikit ngawur, tapi ya kadang kelihatan gila baru kelihatan kualitasnya gitu. Kadang nggak apa-apa nampak seperti gila. Artinya gini, bahasa lain gini lah di ujung diskusi kita. Maksudnya gini, ya kota ini memang kehilangan imajinasinya gitu kan. Oke. Silahkan direkap Bang, keseluruhan Kota aja. yang nggak tahu mau kemana, kota yang nggak selesai dengan dirinya, kota yang terkunci dengan dan terjebak pada pengulangan program yang itu saja, cuma ganti orang. Mulai dari otonomi tadi kita bilang nggak tahu kita mau sebut kemana. Ada yang bilang pendidikan, kota transit, kota perdagangan. Sampai hari ini satu biji pun tak ada kebijakan yang mengantarkan itu. Mau kota satelit, mau kota atlet, kota kuliner. Tapi sampai hari ini satu jejak pondasi kebijakannya nggak nampak. Kota ini mengurusi semua hal sepertinya, kecuali yang penting. Yang pentingnya nggak nampak, semua mau kita urusin ini. Gitu. Semua mau dipegang ini. Gitu. Nah, menurut saya mulailah. Gitu. Nah, kebetulan konstruksi undang-undang membolehkan di RPJMD 5 tahunannya setiap pimpinan daerah terpilih untuk mendaratkan gagasannya gitu. Ya kerjakan itu saja lah. Oke, mari kita uji. Visi misi Bu Susanti, Siantar bangkit, berkualitas dan sehat ya, kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, titik tengah kualitasnya yang mana? Kualitasnya pendidikannya, perekonomiannya, olahraganya, itu harus mulai dikonkretkan, nggak lagi absurd seperti itu. Ya kan? Bangkit dari apa gitu? Orang luas wilayahnya menurun terus. Jadi di mana bangkit mundur tuh namanya, malah bukan tidur lagi, tengkurap gitu. Oke, jangan bermain-main di narasi-narasi doang ya. Iya. Bukan bermain di jargon-jargon lagi, kira-kira jadi, gitu. Jadi nggak ada. Apa yang kita bisa sebut misalnya? Nggak ada. Jadi banyak, kalau nggak ada tanya saya, banyak kali imajinasi saya tentang kota ini. Tapi kan saya nggak bernasib jadi wali kota itu kan. Semoga kelak Bang Christian, Siap. kita lihat intensitas Anda dan kesungguhan Anda untuk melihat, mengevaluasi kota ini. Makanya juga Bang Christian diundang di sini, saya undang ke sini. Ya aku kira masyarakat Siantar juga perlulah, bahkan ya saya sangat berterima kasih Bang Christian sudah mau berbagi. Ya, itu jauh dari cukup tuh kan. Nantinya pasti banyak sekali kelemahan. Tapi paling nggak itu pengamatan saya. Tapi poinnya kurang lebih begini ya Pak. Kita kota ini sekarang kehilangan gairah gitulah. Kita kehilangan gairah, kehilangan elan. Kita sudah sangat skeptis dan pesimis, kemudian berjalan biasa-biasa saja gitu. Nggak ada lagi mimpi-mimpi besar yang mau kita bangun dan raih gitu. Nggak Tapi ada. kalau orang-orang berbicara, tensinya masih kayak apa loh? Seolah-olah, Iya. kan itu namanya kota seolah. Seolah mau besar, seolah demokratis, seolah lengkap, seolah dinamis. Tapi calonnya tunggal gitu. Di mana dinamika politiknya gitu? Seolah mau jadi metropolitan segala macam gitu. Tapi jalan lingkarnya tak pernah terjadi, jalan tol pun nggak dapat akses gitu. Kotanya malah kurang wilayahnya. Jadi mau di mana membesarnya gitu kan? Jadi maksudnya semua selalu paradoks, anti klimaks gitu antara ucapan dan ini gitu. Nah semua punya tanggung jawab, yes. Tapi kan ya kita tagih pemimpinnya dong. Kalau ganda wali kota kan saya bilang saya tagih gandanya gitu. You kerjain apa gitu? Karena kami udah kasih pilih Anda, memberikan sebagian kewenangan kami untuk mengurus kota ini pada Anda. Bahkan lewat APBD membayari kebutuhan Anda. Berapa lah itu. Tapi artinya semua disediakan bagi Anda pemimpin untuk membangun, bila perlu mengobrak-abrik kota ini supaya lebih maju gitu kan. Nah, itu tanggung jawab Anda. Jadi dosa terbesar pemimpin menurut saya ya ketika dia berkhianat lewat tidak berbuat apa-apa dengan semua fasilitas dan potensi yang disediakan itu. Ya itu kritik saya sebenarnya pada pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk yang terakhir pada Pak Eprians. Dia nggak berbuat apa-apa untuk kota ini. Nah, Susanti jangan mengulangi hal yang sama menurut saya. Kok Anda hanya tahu ngejas kata orang? Ya memang itu hak saya sebagai warga untuk mengatakan itu. Tapi kan poinnya, karena memang kita ingin Siantar lebih baik, lebih maju. Makin kesulitan loh, Bung Gan, menjawab. Kalau ditanya teman-teman di luar Siantar gimana? Enggak. Yang dari dulu, ya kotanya ribut ya, tapi nggak pernah maju. Setiap pilkada lain sendiri. Kalau nggak ditunda, bertengkar, ini tiba-tiba tunggal, tiba-tiba maaf. Dua kali juga meninggal, selalu aneh-aneh aja gitu. Tapi aneh-aneh yang kering dan gersang, nggak sesuatu yang
monumental gitu. Tiba-tiba misalnya ribut Siantar karena APBD kurang karena Piala Dunia diselenggarakan di sini kan itu asik-asik dengarnya kan begitu kan misalnya. Ini kan enggak ribut enggak jelas entah karena ngapain. Kita ngutang untuk datangkan misalnya Messi sama Ronaldo itu kan. Ributnya kan asik-asik aja tuh kalau APBD yang ngutang untuk bayar ongkos kan masih asik-asik aja karena efek itu bagi orang kan ini gitu. Iya. Ini kan enggak, kita enggak tahu ribut untuk siapa dan karena apa. Sehingga itu tadi seolah dinamis, seolah demokratis, seolah bergerak maju, tapi sebenarnya jalan di tempat itu. Banyak Allah, saya kira ya itu aja poinnya ya minimal sampai 2024 tanggung jawab ini ada pada Bu Susanti gitu. Dia wali kota, nggak lagi sekedar istri dari seorang suami. Oke. Kan begitu. Oke Bang, kurasa rentetan kalimat Abang terakhir, penjelasan Abang terakhir sekaligus closing lah ya karena Iyalah, itu bisa lah. sudah. Makin banyak Aku juga nggak mampu lagi. Makin banyak pembohongan nanti. Bukan. Kurasa udah closing yang tepat. Pengantar lah, semacam pengantar untuk diskusi lebih lanjut. Untuk diskusi lebih jauh lanjut. Siap. Terima kasih Bang Christian sudah hadir, sudah mau berbagi terhadap kita semua. Baik. Semoga nanti diundang lagi, berkenan hadir lagi Bang Christian. Siap kan? Terima kasih banyak. Dan untuk yang nonton acara ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Oke, makasih kan.